pada malam hari ini. Tema kita adalah serving, time for risking, serving your master. Bagaimana kita menjawab panggilan Tuhan di tengah-tengah hidup yang penuh risiko. Pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar dari 3 narasumber. Ada Ko Freddy Liao, dosen Biblika di STTRI. Lalu ada juga bersama-sama dengan kita Ko Samuel, beliau adalah dosen sistematika di STTRI. Dan yang terakhir ada Ko Ezra bersama-sama dengan kita. Beliau bersama-sama dengan tim pemuritan di STTRI mengembangkan kurikulum pemuritan dan menjadi trainer pemuritan di banyak gereja-gereja di Indonesia. Pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana dalam kehidupan ini kita bisa punya satu keyakinan untuk menjawab dan juga menemukan panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Ada sebuah kutipan dari seorang tokoh yang bernama Vladimir Lenin. There are decades where nothing happens. There are weeks where decades happen. Ada puluhan tahun di mana sesuatu itu nggak terjadi apa-apa, hanya go with the flow. Tapi ada minggu-minggu yang begitu krusial sehingga minggu-minggu ini menentukan puluhan tahun ke depan yang akan kita lalui. Nah, di dalam malam hari ini saya yakin semua kita punya pergumulan masing-masing dan kita akan sama-sama mencoba untuk mencari tahu, kita akan mendalami tentang panggilan. Sebelum kita memulai talk show kita pada malam hari ini, saya memohon kesediaan Ibu Yohana untuk membuka di dalam doa. Mari teman-teman sekalian kita masuk di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Yesus yang sudah menebus kami dari keberdosaan dan kesia-siaan hidup dan membawa kami ke dalam jalan kebenaran-Mu yang berkelimpahan dengan sukacita. Kami bersyukur untuk momen saat ini Tuhan, ketika kami berkumpul di dalam Zoom ini. Kami diingatkan bahwa hidup kami yang singkat ini, Tuhan ingin merencanakan sebuah hidup yang bermakna bagi kami. Tuhan, saat ini kami mendoakan untuk panelis-panelis kami, penginjil Freddy, penginjil Samuel, dan penginjil Ezra bersama penginjil Rainer Tuhan. Biarlah Engkau memakai mulut bibir mereka untuk menyampaikan apa yang Kau ingin sampaikan kepada kami semua. Hamba juga berdoa untuk semua yang hadir di dalam ruangan Zoom ini. Tuhan, kami berdoa, limpahi kami dengan firman-Mu. Karena firman-Mu adalah perkataan kekal yang dapat mengubah hidup kami. Limpahi kami dengan pekerjaan Roh Kudus pada malam hari ini. Sehingga kami semakin dalam mengerti kehendak-Mu. Semakin mengerti jalan-jalan yang Kau rencanakan untuk kami. Dan semakin kami mau mendengar dengan aktif, mau memikirkan, dan meresponi sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa untuk semua yang akan hadir pada malam hari ini. Biarlah berkat-Mu terlimpah atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bu Yohana. Baik, pada malam hari ini kita semua pasti udah datang dengan penuh pertanyaan, mungkin ada yang bergumul, ada yang ingin mencari tahu. Kita semua punya konteks yang berbeda-beda dan oleh karena itu pada malam hari ini kita juga akan belajar dari 3 panelis dengan latar belakang yang berbeda. Pertama-tama mungkin aku mau menyapa Ko Ezra. Malam Ko Ezra. Halo, malam Rainer. Iya, thanks udah bergabung malam hari ini. Kita mau belajar banyak nih dari Ko Ezra. Ko Ezra, ketika kita bicara tentang pelayanan, boleh nggak Ko Ezra sharing sedikit gitu? Tentu ada yang namanya resiko ya, ada yang namanya pergumulan, ada yang namanya kekhawatiran. Nah, mungkin baik itu secara finansial, baik itu mungkin secara kita memikirkan ke depannya, apakah menjawab panggilan sebagai hamba Tuhan adalah sesuatu yang promising gitu. Ko Ezra, kalau boleh sharing dulu, apakah Ko Ezra punya pengalaman yang demikian kok? Oke, thank you Rainer dan juga selamat malam buat teman-teman sekalian yang saat ini mungkin sedang berada di dalam
persimpangan mungkin kalau saya boleh bilang ya. Karena saya sendiri mengalami di masa muda itu ada satu, mungkin yang kalau zaman sekarang lebih dikenal dengan istilah quarter life crisis gitu ya. Mungkin kita udah sempat studi, kita sempat bekerja, lalu ketika menggumulkan lebih dalam lagi apa sih makna kehidupan, apakah pelayanan ini betul-betul menjadi pelayanan yang memang bermakna di dalam hidup kita gitu ya. Apakah memang saya ini hidup dengan benar di dalam kehidupan pelayanan saya untuk Tuhan, atau memang saya sedang bermain peran begitu untuk sekedar eksis di dalam dunia kita. Ketika tadi Renner juga menanyakan pengalaman dan saya kembali merenungkan begitu ketika diberikan kesempatan ini untuk membicarakan tentang sebuah konteks gitu yang Tuhan berikan kepada saya. Memang saya menyadari saya mungkin punya konteks yang khusus ya, dan saya percaya tidak ada seorang pun yang bisa saling silang konteks yang sama persis dialami oleh pribadi-pribadi. Sehingga saya mungkin akan menceritakan bagaimana kemudian Tuhan memimpin saya untuk mendapatkan makna hidup di dalam panggilan yang Tuhan berikan untuk melayani Dia, dan memang itu kisah saya menjadi sangat personal. Artinya saya tetap percaya bahwa Tuhan pun mampu bekerja secara universal bagi teman-teman sekalian. Sehingga layaknya saya juga dulu belajar dari banyak orang-orang lain yang juga melalui mereka Allah bekerja memanggil mereka untuk menjadi alat di tangan mereka. Sehingga kiranya pengalaman yang telah akan saya bagikan ini bisa menolong teman-teman untuk melihat bagaimana Allah itu nyata dan Allah itu sanggup untuk berperkara di dalam segala hal yang saat ini sedang kita resikokan. Rainer dan teman-teman, ketika menggumulkan time for risking, serving your master, perenungan itu saya mulai dengan sebuah pertanyaan gitu ya. Who is my master gitu ya? Who is my master? Siapa yang menjadi tuan atas hidup saya? Nah, sebab ketika kita mulai dengan pertanyaan itu ya, ketika kita menentukan siapa tuannya, di situ sebetulnya resiko dimulai ya. Jadi apakah di dalam kehidupan kita itu kita yang menjadi tuannya atau apakah gitu yang menjadi tuannya? Sehingga ketika saya mempersiapkan hal ini, saya juga teringat dengan sebuah kisah yang relate sekali dengan hidup saya, yaitu kisah tentang seorang muda yang kaya. Ya, tetapi tenang ya, ini bukan seorang muda yang kaya yang kemudian suka flexing di sosial media yang ternyata lagi rame, malah akhirnya terkena kasus penipuan gitu ya. Dia adalah seorang muda yang kaya yang sangat serius di dalam menaati akan seluruh perintah Allah. Ya, sampai rasa-rasanya di dalam kata-katanya itu seolah-olah tidak ada lagi perintah yang belum dia ikuti. Ya, dia berkata semua itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Ya, jadi seolah-olah di dalam kehidupan dia ada di satu fase yang kayaknya semua tuh udah aku achieve gitu. Semua itu yang baik-baik udah aku lewatin gitu. Jadi apalagi yang kurang? Dia mengalami satu krisis, dan ini suatu hal pertanyaan yang dia resikokan ketika ia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tapi kemudian Tuhan Yesus berkata dan bertanya kepadanya, "Jikalau engkau hendak menjadi sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Jadi resiko pertama yang dijumpai oleh orang muda ini adalah ketika ia sedang flexing gitu ya, bagaimana dia itu bisa taat dalam melakukan ini dan itu. Tuhan Yesus itu bertanya satu hal yang paling dalam di dalam hatinya. Oke, kamu sudah lakukan perintah-perintah itu, but who is truly your master? Gitu ya. Atas dasar siapakah yang menjadi tuanmu sehingga perintah-perintah itu kamu turuti? Seakan-akan Tuhan itu tahu gitu ya, saya percaya Tuhan tahu gitu ya, mencurigai bahwa harta itu yang menjadi tuannya. Sehingga ia meminta bahwa segala yang menjadi kepunyaannya, atau kalau saya boleh menafsirkannya begini ya, Tuhan Yesus meminta segala yang menjadi andalan di dalam hidupnya itu untuk dilepaskan, diberikan kepada yang membutuhkan. Tetapi ia kemudian meminta untuk dia memberikan kepada yang lain dan meminta dia pribadi itu, ayo mulai sekarang, andalkanlah aku sebagai tuanmu yang sanggup memeliharamu, bahkan mampu memberikanmu harta di surga. Jadi saat itu Tuhan Yesus sedang memberikan anugerah gitu ya, menawarkan dirinya sebagai anugerah yang mengundang dia untuk menjadi tuan bagi orang muda ini. Tetapi di dalam Matius 19 ayat 22 dikatakan bagaimana disingkapkan bahwa orang muda ini menjadi sedih karena
hartanya dan dia tidak rela akan hal tersebut dilepaskan. Nah, teman-teman, kenapa saya mengutip ini terlebih dahulu? Karena sejak kecil gitu ya, saya itu termasuk yang aktif gitu di dalam gereja ya. Saya melayani di gereja ya. Papa dan mama saya ya besar di gereja, lalu saya lahir juga, bukan lahir di gereja ya. Saya tumbuh besar di lingkungan gereja seperti itu. Tapi serupa dengan orang muda ini, keaktifan saya lantas tidak membuat saya otomatis mengenal siapa Tuhan saya. Dan jikalau saya mengenal karya-karya dan kisahnya, tidak otomatis membuat saya menjadikan dia Tuhan atas hidup saya. Nah, selain itu, kisah itu juga akhirnya mengingatkan saya kepada momen ketika saya di dalam perjalanan hidup diberikan kesempatan untuk studi S1, saya mengambil ekonomi akuntansi. Saya bekerja di bidang audit di perusahaan Big Four. Itu termasuk cita-cita yang sebagian besar lulusan dari akuntansi itu mengidam-idamkan gitu ya, mencita-citakan. Sesuatu yang normalnya layak dibanggakan sebagai seorang fresh graduate. Tetapi terlebih bagi seorang saya yang sejak kecil memiliki keinginan-keinginan yang tidak terpenuhi. Ya, saya ingin sekali punya banyak hal yang waktu kecil saya nggak pernah bisa alami. Sehingga kebutuhan itu semakin besar, sehingga saya ada di sebuah titik bahwa uang, kenyamanan adalah hal yang menjadi target bagi saya. Saya seperti meyakini bahwa dengan itulah, dengan memiliki itulah, kualitas kehidupan saya akan meningkat. Dan jujur saya merasa saat itu menikmati kecukupan itu ya. Saya menikmati rasanya bisa menjadi apa yang saya definisikan kemudian sebagai berkat gitu bagi anak-anak remaja yang saya layani pada saat itu. Saya bisa fellowship, bisa makan, bisa minum di mall ya, saya bayarin mereka, nonton mereka saya bayarin. Rasanya saya bangga dan senang bisa melakukan itu semua. Dan saya merasa saya sedang melayani mereka dengan harta saya. Tetapi tanpa sadar saya ada di sebuah titik bahwa rasa-rasanya itulah yang menjadi Tuhan saya. Seolah-olah Tuhan itu tahu bahwa Ezra kayaknya itu deh Tuhan kamu. Meskipun kamu pelayanan, meskipun kamu melakukan perintah-perintahku, tetapi Tuhanmu tuh bukan aku. Seolah-olah seperti itu ya. Hingga satu waktu Tuhan itu menguji saya melalui anak-anak remaja tersebut. Mereka berbicara kurang lebih seperti ini ya. Kok kami tuh sebenarnya makan, minum, kami bisa bayar sendiri. Kami cukup, tetapi kami butuh seseorang yang bisa membina kami. Seseorang yang rindu untuk mengajarkan kami tentang Yesus. Di hati saya, pertanyaan itu begitu menohok gitu ya. Ya ampun, aku udah capek-capek gitu ya, kuliah, bisa dapat pekerjaan oke. Aku melayani dengan itu semua, seolah-olah itu semua buyar gitu ya. Artinya apa yang saya capai itu tidak seperti yang saya bayangkan. Di hati saya pertanyaan itu seolah berubah menjadi, maukah kamu meninggalkan itu semua, Ezra? Semua andalanmu dan ikutlah akan aku. Dan aku akan menjadikan kamu penjala bagi generasi di zaman ini, di depanmu ini. Hari itu dan seterusnya saya mengalami ketakutan layaknya seorang yang ikut lomba lari gitu ya. Lomba lari ya, saya lari dengan cepat, dengan kencang, saya sudah sampai tujuan. Tetapi saya hanya menyadari dan menemukan bahwa garis finish itu adalah garis finish yang salah, sebuah ujung yang salah. Ketakutan itu kemudian juga bermuara dari resiko yang saya sadari bahwa Tuhan, jika aku mengikutmu, berarti aku harus meninggalkan pekerjaanku. Segala cita-cita untuk punya rumah, punya mobil, menikah di usia yang menjadi target saya waktu itu ya. Aku harus melepaskan hakku untuk menggunakan gelar sarjanaku yang lulus dengan setengah mati begitu. Namun saat itu saya mulai menyadari bahwa kalau memang ini undangan datangnya dari Tuhan, saya melihat bagaimana Tuhan hari demi hari ya menuntun saya, bagaimana Tuhan itu sangat care. Ia tahu apa yang menjadi kebutuhan saya. Ia berbicara dan menyampaikan hal-hal yang ia ingin sampaikan melalui orang-orang yang mengkonfirmasi kepada saya tentang apa yang saya khawatirkan. Tanpa saya ceritakan, tanpa saya beritahu mereka mendoakan apa yang tepat menjadi pergumulan saya. Salah seorang hamba Tuhan dengan tangannya di pundak saya kemudian waktu itu berkata di dalam doa yang kurang lebih berbunyi seperti ini. Tuhan, aku menyerahkan anakmu ini di dalam segala hal yang menjadi kekhawatirannya untuk menjadi alat di tanganmu. Ia membutuhkan engkau lebih dari segalanya. Dan engkau berjanji akan memelihara kehidupan dari anakmu ini.
Itu saya langsung geter gitu ya. Saya nggak pernah cerita nih, orang nggak pernah kami undang gitu ya, hamba Tuhan dari luar kok ditahu gitu ya. Saya percaya Tuhan itu tahu persis apa yang menjadi Tuhan kita dan Dia beranugerah saat itu untuk menawarkan dirinya menjadi Tuhan atas kita. Dan panggilan yang saya terima dari Tuhan itu betul-betul really worth the risk. Risiko kehilangan uang. Justru kini membawa saya melihat betapa Allah itu ajaib, sanggup memelihara dan tidak pernah berkekurangan untuk menyalurkan berkat Tuhan. Tidak hanya untuk saya, tetapi juga untuk orang-orang yang Tuhan percayakan untuk saya berkati melalui berkat yang saya terima dari Tuhan. Resiko kehilangan impian untuk dibanggakan atau menjadi kebanggaan bagi saya ya, dalam persepsi saya justru membawa saya kepada sebuah impian yang kudus dan yang tulus, yaitu untuk bisa menjadi alat di tangan Tuhan dan didapati menjadi hamba yang setia di dalam perkara-perkara yang Tuhan percayakan. Jadi mungkin teman-teman, jikalau kita sedang melewati hari-hari kita penuh dengan rasa khawatir, ya, sebab mungkin ada resiko untuk melakukan pengorbanan, untuk melayani Tuhan penuh waktu. Ingat dulu, Tuhan udah jauh lebih besar berkorban bagi kita gitu ya. Dan terlebih lagi ingatlah, jika Tuhan yang benar-benar memanggil kita, Dia adalah Tuhan yang sanggup untuk memelihara kita. Kurang lebih seperti itu, Rainer, ya. Pengalaman sedikit yang saya bisa bagikan. Thank you, Ko Ezra. Jadi mungkin yang kita bisa tangkap di sini, waktu itu Ko Ezra merasa udah giving your best, tapi at some point justru semua bentuk pelayanan itu malah adalah pelarian dari panggilan yang sesungguhnya gitu. Dan at some point justru Ko Ezra menyadari bahwa resiko itu belum diambil sebetulnya. Ya. Begitu. Dan sehingga memberanikan diri untuk melangkah ke dalam satu pengalaman yang menakutkan sebenarnya ya. Oke. Mungkin nanti kita akan sedikit mendalami lagi cerita dari Ko Ezra. Saya juga ingin mengingatkan untuk para saudara-saudari yang hadir di malam hari ini, kalau misalnya nanti punya pertanyaan, ingin bertanya langsung, entah itu berkaitan atau mungkin punya pergumulan tertentu yang ingin ditanyakan, rekan-rekan boleh menyimpan pertanyaan, nanti boleh ditanyakan langsung atau boleh di chat ke saya. Oke, nah nanti kita akan get back ke ceritanya Ko Ezra. Tapi sebelum itu mungkin kita juga mau mendengar dari narasumber kita yang lain. Nah, mungkin aku akan ke Kosem dulu. Malam Kosem. Malam Reina, malam Ya. teman-teman semua. Ya, jadi barusan kita udah dengar sedikit gambaran bahwa di dalam menjalani panggilan memang nggak bisa lepas dari yang namanya resiko dan decision making. Ketika kita nggak mengambil resiko, ketika kita nggak memilih sesuatu, justru kita juga meresikokan untuk tidak memilih hal tersebut sebenarnya, ya kan? Jadi di dalam setiap keputusan yang kita ambil selalu ada resiko tentunya. Mungkin setiap kita punya start yang beda-beda. Tadi Ko Ezra udah cerita pengalaman awalnya dia merasa tergerak seperti apa. Sekarang kita pengen dengar dari Kosem. Kalau dari Kosem gimana? Berkaitan dengan keputusan, dengan risk. How did it start kok? Gimana awalnya Koko itu merasakan ada panggilan dan mungkin ya ada perasaan gelisah itu? Wah, sebenarnya kalau merasakan panggilan Tuhan itu jauh-jauh hari ya. Jadi sejak kecil dan cukup kuat itu sebenarnya pada waktu SMA dan juga waktu saya kuliah S1. Dan saya nggak mungkin ceritakan detailnya karena biasanya panjang itu, Reina. Tetapi pada intinya saya itu sempat lari mungkin 7 atau 8 tahun ya. Jadi saya waktu dulu S1 teknik sipil, saya sempat juga bekerja, membuka perusahaan kontraktor, dan saya sempat jadi ateis juga, Reina. Itu bagian dari saya lari dari Tuhan ya. Tetapi ya Tuhan itu ajaib ya. Dia terus-menerus menggelisahkan saya ya. Saya entah kenapa selalu gelisah, saya itu tahu saya tidak bisa hidup untuk diri saya sendiri, dan seolah-olah Tuhan itu memang punya rencana untuk saya. Dan kegelisahan seperti itu tidak bisa saya matikan, sekeras apapun saya mencoba. Ya, dan banyak cara Tuhan itu menggelisahkan saya ya, dengan khotbah-khotbah, dengan seminar-seminar. Salah satunya pada waktu saya membaca sebuah kutipan dari Helen Keller. Ya, Helen Keller adalah seorang penulis yang juga seorang tunanetra dan juga tuli. Nah, sebagai seorang yang tidak bisa melihat, dia pernah mengatakan sesuatu yang menarik. What could be worse than being born without sight? Apa yang lebih buruk daripada lahir tanpa penglihatan?
Helen Keller kemudian melanjutkan, being born with sight and no vision. Ya, lahir dengan penglihatan, lahir dengan mata yang dapat melihat, tetapi tidak memiliki visi, tidak memiliki tujuan. Nah, Tuhan itu, ya salah satu yang melalui kutipan itu, Tuhan itu seperti terus menggelisahkan saya dengan berbagai cara. Ya, dan singkat cerita, saya kemudian seperti diposisikan untuk tidak bisa tidak merespons panggilan Tuhan. Ya, pada waktu itu saya sangat ragu sebenarnya. Saya nggak yakin ya. Ada banyak hal yang bikin saya nggak yakin ya. Kekhawatiran seperti yang tadi juga di-sharingkan oleh Esra. Saya bahkan juga tidak yakin. Saya ragu. Apakah betul ya Tuhan itu panggil saya? Wah, kalau saya ninggalin pekerjaan, ninggalin ini itu ya ternyata Tuhan tidak panggil. Waduh, itu risiko yang besar sekali untuk saya. Ya, namun saya bawa itu dalam doa dan saya memberanikan diri ya melangkah di tengah keraguan. Ya, tentu ada risiko yang memang harus saya ambil. Ya, tapi waktu saya memberanikan diri, memang pada waktu itu di saat yang sama Tuhan juga membukakan jalan. Dan puji Tuhan ya, dalam prosesnya Tuhan selalu memberikan kepada saya itu peneguhan demi peneguhan. Ya, Tuhan memperlengkapi saya dan saya terus mengikuti prosesnya Tuhan. Dan sampai hari ini pun saya masih terus berproses bersama dengan Tuhan. Memang dalam prosesnya pun tidak selalu saya itu yakin, Rainer. Tapi Tuhan terus-menerus meneguhkan saya. Ada konfirmasi baik itu secara internal maupun juga eksternal. Nah, memang pengalaman dari masing-masing kita, termasuk teman-teman semua di sini, itu beda-beda. Ya, cara Tuhan memanggil kita itu berbeda-beda, dan panggilan atau visinya pun juga berbeda-beda. Saya, Esra, Raina, dan juga nanti Ko Freddy itu beda-beda semua. Namun satu hal yang saya rasa kita perlu sekali untuk selalu ingat adalah apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus dalam Filipi 1 ayat yang ke-6. Ya, bahwa Allah yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, di antara kita. Pekerjaan baik itu dimulai oleh Allah. Dan Allah juga yang akan meneruskannya. Ya, jadi pekerjaan baik itu kehidupan Kristiani ini termasuk juga di dalamnya panggilan untuk kita kerjakan. Itu dimulai oleh Allah, oleh Tuhan. Ya, Dia memberikan kepada kita entah itu kerinduan, kegelisahan, keinginan, gairah untuk mengerjakannya. Dan Dia juga yang meneruskannya. Tuhan yang akan terus-menerus mengerjakannya di dalam diri kita. Ya, berarti di dalam panggilan kita, Tuhan juga yang akan memperlengkapi, Tuhan yang akan mempersiapkan, Tuhan yang akan menolong. Tuhan juga yang akan meneguhkan kita. Nah, sehingga sekalipun kita mengetahui bahwa ada banyak sekali risiko yang harus kita ambil, ya, seperti yang tadi juga diungkapkan oleh Esra. Kita itu tetap berani untuk melangkah. Kenapa? Karena Allah yang memulai, dan Allah juga yang meneruskannya. Ya, dan hari ini saya berani mengatakan, ya, keputusan saya waktu itu barangkali adalah keputusan terbaik yang pernah saya ambil seumur hidup saya. Ya, tetapi itu pun juga bukan karena sayanya yang mengambil keputusan. Itu semua karena Allah yang memulai dan Allah yang meneruskannya di dalam diri saya. Dan saya percaya di dalam diri masing-masing kita, Allah telah memulai pekerjaan baik, dan Allah juga yang akan meneruskannya di dalam masing-masing pribadi rekan-rekan semua. Saya kira mungkin begitu dulu ya, Rainer. Oke, thank you, Kosem. Berarti kita bisa menangkap sebetulnya Tuhan itu menyediakan momen demi momen ya, karena Paulus itu bilang mengerjakan secara terus-menerus, tapi kan berarti ada momen-momen kunci. Dan sebetulnya di sana kita harus punya kepekaan untuk bisa menangkap dan merespons gitu ketika momen-momen itu di-reveal ke kita. Oke, baik. Nanti mungkin kita akan masuk untuk mendalami apa yang tadi udah diungkapkan juga oleh Kosem, tapi sekarang kita mau ke Ko Freddy dulu. Malam, Ko Freddy. Malam. Iya, jadi sekali lagi Ko Freddy, bicara tentang panggilan, kita memutuskan sesuatu. Of course, kita nggak cuma punya satu option ya. Mungkin kalau kita melangkah, melihat ke masa depan, kita punya beberapa perbandingan. Kalau aku jadi A, kalau aku ambil karir tertentu, kalau aku menempuh pendidikan tertentu, selalu ada options yang mungkin limitless. Ada begitu banyak option, Ko Freddy. Nah, artinya kalau kita
mau milih jadi hamba Tuhan, masuk sekolah teologi, kita kan selalu membandingkan dan harusnya ada sesuatu yang lebih, sebuah meaning atau sebuah purpose yang lebih. Sehingga kita akhirnya yakin pengen melangkah sebagai hamba Tuhan full time gitu, Ko Freddy. Di dalam pengalaman Ko Freddy, apakah ada hal semacam itu? Perbandingan, misalnya aku membandingkan di dalam pekerjaanku sekarang, kalau di-compare sama nanti future aku ketika aku jadi hamba Tuhan, lah gimana nanti? Kan itu selalu bertabrakan. Nah, mungkin Ko Freddy boleh sharing sedikit ke kita. Oke, kalau perbandingan pasti ada, karena memang waktu itu saya itu kan S1-nya bukan teologi, saya S1 itu dari desainer grafis. Dan seperti biasa, kebanyakan pemuda itu kan juga merasa sudah menghabiskan banyak uang untuk kuliah, pinginnya kalau lulus itu ya cepat-cepat menghasilkan uang, kalau bisa sampai jadi kaya secepatnya, biar cepat merit dan lain sebagainya, mungkin gitu. Saya pun juga dulu tidak memungkiri bahwa saya juga kepingin cepat-cepat bisa ya kembalikan apa yang sudah dikeluarkan dari kuliah untuk bisa jadi kaya. Dan ternyata Tuhan itu izinkan sebenarnya. Saya lulus dari Surabaya. Begitu lulus itu sebelum wisuda sudah ditarik kerja di Jakarta. Makanya sekarang nyasar ke Jakarta, meskipun logatnya medok. Jadi orang Surabaya yang nyasar ke Jakarta, kerja jadi desainer grafis di situ. Dan ternyata Tuhan juga izinkan saya dapat gaji yang lumayan besar. Dan bukan cuma itu, saya kerja waktu itu 2,5 tahun, Tuhan izinkan juga saya akhirnya bikin kantor desain sendiri. Dan gajinya saat itu cukup lumayan. Karena saat itu desainer grafis belum menjamur seperti sekarang. Kalau sekarang kan namanya sudah ganti, desainer gratis, bukan desainer grafis. Kalau dulu desainer grafis, benar-benar gajinya gede. Jadi saya buka kantor sendiri, gajinya jelas sangat besar. Yang kalau kita mau jujur sampai sekarang saya jadi hamba Tuhan, ya enggak pernah dapat segitu lagi gitu. Jadi ketika waktu itu saya dapat gaji segitu, sudah buka kantor desain sendiri, saya kerjakan sendiri, dapat uang banyak. Masalahnya tapi satu, saya tuh mulai merasa kok saya ini makin akrab sama laptop sebenarnya. Saya ini makin kenal sama laptop, tidak pernah interaksi sama orang, tidak pernah bersaksi sama orang. Lalu mulai malam-malam ketika lembur desain, saya mulai berpikir, nah ini kalau saya malam ini langsung dipanggil Tuhan mati, saya puas enggak? Saya puas apa tidak? Saya punya banyak uang mungkin, tapi saya tidak bisa bawa semua. Saya suka gadget, saya mau pakai gadget itu masukin ke peti mati saya juga saya tidak bisa nikmati gitu. Mulai ketakutan. Nah setelah ketakutan mulai merasa ternyata hidup saya endingnya nggak seperti itu. Nah kalau tadi kita lihat-lihat ke depan maunya ini, sekarang mulai kerasa nih. Sekarang ini saya harusnya nggak seperti ini. Nah di situ saya mulai merasa saya harus coba cari lagi yang bukan cuma sekedar ini. Dan waktu itu saya dipanggil jadi hamba Tuhan. Tapi saya tidak mau nyerahin diri. Kenapa? Karena bagi saya hamba Tuhan tuh image-nya terlalu menyeramkan. Dituntut menjadi malaikat gitu kan. Nah, saya ini kan urakan seperti gini. Apalagi saya nyeleneh sebagai desainer grafis, pakai jeans sobek-sobek gitu kan. Sekarang masuk ke satu profesi yang dituntut untuk ini itu jadi malaikat, harus alim, anak licik munafik gitu kan. Jadi kita itu waduh, jadi saya melarikan diri dari panggilan itu karena saya rasa jadi guru saja. Jadi guru juga sama-sama melayani, tapi tidak dituntut sampai seperti hamba Tuhan yang terlalu jauh. Untuk orang urakan seperti saya nih, saya tidak cocok jadi hamba Tuhan. Ya sudah, saya jadi guru. Tapi ketika jadi guru, nah ini mulai saya merasa, saya digaji sangat kecil. Lalu di situ saya mulai juga merasa Tuhan bukakan banyak hal. Saya dikasih murid itu sudah gajinya kecil, masalahnya besar. Jadi ini nggak sesuai dengan gajinya gitu kan. Banyak orang yang waduh datang itu mau bunuh diri dan lain sebagainya. Tapi saya itu tidak punya perlengkapan teologi sama sekali. Nah, mereka tidak mati karena pelayanan saya itu udah puji Tuhan sebenarnya. Jadi saya itu tidak punya pengetahuan teologi, tidak punya pengetahuan konseling. Saya itu konseling apa adanya. Ini orang datang mau bunuh diri semua. Emang ada apa dengan wajah saya? Kok orang mau bunuh diri itu datangnya ke saya? Apakah wajah saya ini kayak malaikat El Maut atau gimana gitu kan? Mulai waduh ini gimana? Tuhan bukakan hal yang kayaknya tidak masuk akal banyak hal. Tapi di situ juga lucu, saya 4 bulan ngajar di sekolah itu sebagai guru seni, bukan guru agama. Tapi 4 bulan ngajar itu ada 21 orang itu mau pindah agama Kristen. Dan ketika mau pindah agama Kristen itu saya mulai goncang satu hal. Nah memang itu ceritanya juga panjang, saya dikomplain sama sekolah, dilabrak di demo sama ibu-ibu, karena saya dianggap kristenisasi. Dan meskipun waktu itu saya hadapin mereka, saya bilang salah saya apa? Apakah dengan anakmu jadi Kristen itu lalu kurang ajar sama kamu? Nggak hormat sama orang tua. Nah mereka jawab, enggak juga sih, makin hormat, makin sayang.
Terus apakah mereka jadi Kristen tuh jadi makin bodoh, sekolahnya main-main, nilainya turun? Enggak juga sih, makin rajin belajar. Terus salah saya apa? Lalu ibu-ibu itu bingung, diem, pulang semua. Iya ya, salahmu apa? Pulang dia. Terus saya mulai kerasa satu hal. Kalau dulu saya takut mati, kalau mati siap atau tidak. Lalu sekarang saya mulai takut orang lain mati karena saya sebenarnya. Saya merasa saya harus diperlengkapi. Kalau saya yang enggak kenal teologi aja Tuhan bisa pakai, 4 bulan ngajar seni, 21 orang pindah Kristen, kenapa saya enggak mau serius dipakai? Nah, tapi ada opsi yang saya pasti pikirkan. Dengan resiko, saya mungkin enggak bisa kaya lagi. Bahkan mungkin saya enggak bisa merit lagi. Siapa mau sama orang miskin, dan lain sebagainya. Wah, mulai goncang banyak hal. Tapi saya merasa satu hal, nah saya mau pilih yang mana? Saya mau pilih hidup yang Tuhan sediakan, dan saya percaya Tuhan pasti perlengkapi. Apa saya mau pilih yang bukan saya, meskipun mungkin enak dijalani. Nah, akhirnya ya kejeblos, ya jadi sekarang, gitu. Itu mungkin dari saya. Oke, thank you, Ko Freddy. Berarti mungkin kalau kita boleh simpulkan sejenak, sebetulnya di dalam menjalani pengalaman-pengalaman itu, Koko menemukan higher meaning ketika menjawab panggilan menjadi hamba Tuhan. Jadi tadinya ketika kita pikir uang itu bisa satisfy, pekerjaan itu bisa satisfy, ternyata ada something else yang justru itu, of course, kita juga mendapatkan satisfaction ketika bisa dipakai Tuhan dengan cara-cara tertentu ya, Ko Freddy. Oke, kita mau kembali ke Ko Ezra, tapi sebelum itu saya ingin mengingatkan bagi Bapak Ibu yang hadir malam hari ini, kalau ingin bertanya nanti baik mungkin secara langsung atau juga boleh melalui saya, silahkan bertanya. Boleh bertanya dulu ke saya, nanti akan saya bacakan ketika kita Q&A. Dan nanti di Q&A saya juga akan memberi waktu sehingga Bapak Ibu boleh bertanya secara langsung kepada para narasumber. Oke, kembali ke Ko Ezra. Kita udah dengar dari 3 narasumber, ceritanya beda-beda, pengalamannya beda-beda, tapi punya pergumulan yang ada kemiripannya juga gitu. Jadi tadinya merasa pelayanan di luar sebagai status sebagai hamba Tuhan maksudnya itu sebetulnya enough gitu. Tapi ternyata selalu ada perbedaan ketika dipakai melayani sebagai hamba Tuhan, itu sebetulnya ya mendatangkan joy yang mungkin lebih gitu, dan of course Tuhan bisa memakai kita secara lebih efektif gitu. Nah, untuk Ko Ezra sendiri, apakah Ko Ezra meyakini hal tersebut kok? Ketika biasa ada orang yang mungkin bertanya, di marketplace kan gue juga bisa jadi berkat gitu. Bahkan ketika gue bisa bekerja secara mapan, tanggung jawab buat keluarga, gue bisa provide banyak hal misalnya, itu juga bentuk pelayanan gitu. Lalu kenapa harus jadi hamba Tuhan? Oke. It's a good question ya. Banyak di zaman sekarang memang kita sebetulnya kita justru bergerak ke arah satu masa yang saya sendiri secara pribadi mensyukuri, artinya bahwa untuk melayani kita tuh tidak perlu dalam tanda kutip ya harus seolah-olah berada dalam satu jabatan atau profesi tertentu begitu. Itu satu hal yang baik. Tetapi saya juga percaya bahwa ada orang-orang yang memang Tuhan panggil secara khusus ya. Kalau tadi teman-teman yang lain menggunakan bahasa seperti gelisah atau seperti ada tanggung jawab dalam diri yang kemudian perlu untuk belajar gitu ya lebih dalam lagi, dan saya juga mengalami hal yang sama. Ketika saya berhadapan dengan teman-teman remaja yang saat itu Tuhan berikan di dalam circle saya, generasi di depan saya, pertanyaan tadi itu begitu menggelisahkan gitu ya. Kami rindu ada seorang yang membina kami, mengajarkan kami tentang Yesus gitu. Waduh gitu ya, saya dalam hati, aku aja cuma ngajarin terbata-bata begitu ya, saya ragu gitu, saya bisa menyampaikan dengan lebih baik. Sehingga saya melihat kemudian bahwa proses penyerahan diri menjadi seorang hamba Tuhan memang melalui proses yang kita kenal dengan masuk lewat seminari seperti itu ya. Kita belajar teologi secara formal, dan di sana satu hal yang berbeda yang saya tidak dapati ketika saya melayani secara awam adalah proses pembentukan yang unik dari Tuhan dalam diri saya. Saya awal-awal tuh memang prosesnya agak maksa gitu ya. Jadi awal pas lagi dipanggil itu saya seolah-olah ketika ada KKR, siapa yang mau melayani secara part time gitu.
Saya kaget gitu ya, kok ada yang mau melayani secara part-time, tapi ya bolehlah Tuhan, daripada full-time, part-time boleh kali ya gitu ya. Jadi saya angkat tangan gitu ya. Begitu dari depan didoain, ternyata terima kasih Tuhan karena dia mau menyerahkan diri secara full-time. Mampus aku kena prank ini ya. Ternyata begitulah ya, jadi saya nego gitu ya. Terus ketika saya masuk ke dalam STT, saya tetap ada punya agenda. Tuhan, saya mau melayani, tapi jangan jadi hamba Tuhan. Mungkin jadi trainer Tuhan. Trainer itu juga masih memanusiakan manusia kok, mendewasakan mereka kok gitu. Tapi di dalam proses seminari tadi ya yang saya sebutkan, saya mendapati bagaimana saya dengan cepat sadar bahwa saya diajak Tuhan, dipanggil untuk melayani, bukan dengan kapabilitas yang saya punya, tetapi dengan apa yang Tuhan mau percayakan kepada diri saya. Ya, baik itu segala talenta, karunia, tetapi bukan dengan cara saya gitu ya. Dan definisi berkat bagi saya itu dimulai dengan bagaimana Tuhan kemudian melt and mold me gitu ya, melunturkan dan kemudian membentuk saya menjadi karakter dan kehendak saya diubah menjadi karakter dan kehendak yang serupa dengan Kristus. Dan definisi berkat bagi saya bukan juga menjadi sesuatu yang material selalu untuk dibagikan, tetapi menjadi pengalaman real dari proses transformasional dalam pembentukan di seminari yang saya jumpai tidak ditemukan di dalam proses ketika saya melayani sebagai seorang awam. Sehingga di sana pun wawasan dunia, cara saya berpikir itu diubahkan. Dan itulah anugerah yang daripada Tuhan yang dijadikan berkat bagi hari ini yang saya kemudian juga bisa bagikan. Meski demikian, saya tetap melihat bagaimana Tuhan itu percayakan ya. Jadi saya sempat sampaikan di awal bagaimana kalau kita serahkan hidup kita pada Tuhan gitu ya, Tuhan kita tuh berkuasa, dia sanggup untuk memelihara. Dan saya pun sampai hari ini tidak pernah melihat saya kekurangan untuk bisa juga menjadi berkat secara materi bagi orang-orang yang memang Tuhan percayakan kepada saya. Dan kenapa kalau gitu harus menjadi hamba Tuhan ya? Saya sadar bahwa bukan cuma harta saya yang perlu diserahkan kepada Tuhan untuk melayani orang-orang yang mungkin ada di sekitar saya, tetapi juga hidup saya, waktu saya, keluarga saya secara utuh dan penuh. Saya mau serahkan untuk menjadi hamba daripada Tuhan, dipakai untuk mendampingi generasi yang Tuhan percayakan untuk saya mengajak mereka bersama-sama menemukan Dia dan menyembah Dia. Kurang lebih seperti itu. Thank you. Ini sesuatu yang interesting ya. Mungkin pembelajaran bagi beberapa dari kita juga. Pelayanan dan menjawab panggilan itu nggak cuma bicara tentang apa yang kita bisa berikan, tapi apa yang Tuhan mau mempercayakan. Nah, kebanyakan dari kita mungkin punya pengalaman GR, kita punya bakat atau karunia tertentu sehingga ya Tuhan mau pakai kita gitu. Tapi kalau kita coba merenungkan ini lebih dalam, sebetulnya menjawab panggilan itu ya kita menjalani itu karena kita sadar Tuhan itu ingin menitipkan sesuatu. Oke. Ini satu tema yang mungkin kita bisa discuss lebih lanjut. Aku pengen tanya pendapat dari Kosem. Kita pasti punya responsibility atau duty, Kosem, berkaitan dengan apa yang Ko Ezra sampaikan tadi. Menurut pandangan Kosem gimana? Apakah memang ada orang-orang tertentu yang Tuhan itu titipkan mungkin ya duty atau responsibility tertentu gitu, sehingga ya dia harus melangkah gitu. Apakah Kosem percaya memang Tuhan itu memanggil orang-orang khusus karena memang ada kekhususan-kekhususan tertentu yang Tuhan mau percayakan lewat orang itu misalnya. Dan kalau tadi juga berkaitan dengan Tuhan menjaga panggilan kita, harusnya kan ketika kita menjalani panggilan, hal-hal seperti itu Tuhan mulai singkapkan gitu dalam hidup kita. Apa sih yang Tuhan pengen percayakan misalnya? Oke, thank you Renat. Ya, kalau saya percaya masing-masing dari kita itu Tuhan percayakan sesuatu yang khusus dengan caranya masing-masingnya, dengan rencananya masing-masingnya, khusus dengan kekhususannya masing-masing. Ya mungkin, tetapi memang ada orang-orang tertentu yang memang Tuhan itu panggil secara khusus untuk melayani sebagai hamba Tuhan ya, sederhananya begitu. Memang ada. Tapi ada juga orang yang secara khusus dipanggil untuk yang lain. Jadi saya percaya masing-masing dari kita itu memiliki ada pekerjaan baik yang Allah sudah siapkan ya sebelumnya ya, seperti kata Rasul Paulus. Ya maka tentu ada responsibility dan duty yang menyatu ya di dalam panggilan tersebut. Nah, saya mungkin mau share sebuah kisah
Waktu saya menggumulkan panggilan saya pada waktu itu, salah satu kisah yang saya baca itu adalah kisah panggilan Nehemia ya, dalam Perjanjian Lama. Nehemia itu adalah seorang juru minum Raja Persia, ya berarti dia adalah orang dengan posisi dan jabatan yang sangat tinggi di istana Raja Persia. Ya kita bisa membayangkan tentu hidupnya nyaman di istana raja. Tapi pada suatu hari dengar akan kondisi bangsanya yang menderita karena runtuhnya tembok Yerusalem. Sehingga kemudian dia begitu sedih dan prihatin dengan bangsanya, dia memiliki hati untuk bangsanya, dan itulah cara Tuhan memanggil Nehemia. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Nehemia? Ya, Tuhan memanggil dia seolah-olah ya Tuhan memanggil dia dengan menanamkan sebuah hati untuk bangsanya. Hati bangsanya, dia sedih melihat kenelangsaan daripada orang-orang di Yerusalem. Lalu kemudian apa yang dilakukan? Ya, dia berdoa dan berpuasa. Dia mendekatkan dirinya pada Tuhan. Dia meminta petunjuk Tuhan dan Tuhan menjawab doanya. Ya, dengan memberikan dia kesempatan untuk mengutarakan kegundahannya kepada raja, dan dengan hikmat dari Tuhan dia juga bisa memberikan jawab yang tepat kepada raja, sehingga Nehemia kemudian mendapatkan izin dari raja untuk pergi ke Yehuda dan membangun kembali tembok Yerusalem. Dia mendapatkan kesempatan untuk melayani Tuhan sesuai dengan kerinduan, keprihatinan, dan memang talenta yang Tuhan memang tanamkan kepada dia untuk memimpin sebuah pembangunan, sebuah proyek yang besar. Dan tidak hanya itu, Nehemia kemudian berstrategi, dia punya rencana, dia minta, teman-teman nanti setelah ini bisa baca, dia minta surat kepada raja agar rencananya itu berhasil. Dan Alkitab mencatat, raja mengabulkan semuanya karena tangan Allah yang murah menyertai Nehemia, ya. Allah yang memulai, Allah yang meneruskannya. Nah, sehingga kemudian Nehemia kembali ke Yehuda dan dipakai oleh Tuhan membangun kembali tembok Yerusalem. Ya tentu tidak mudah buat Nehemia menjalankan visinya, menjalankan panggilannya. Apalagi dia harus menghadapi tantangan demi tantangan. Tapi karena itu visi dari Tuhan, Tuhan yang memulai. Tuhan yang menanamkan keresahan, kegundahan dalam diri Nehemia. Dan Tuhan juga yang meneruskannya. Tuhan menuntun Nehemia sedemikian rupa. Tangan Allah yang murah menyertai Nehemia sehingga Nehemia berhasil. Namun di sisi yang lain kita juga bisa lihat pribadi Nehemia ya, yang berdoa, yang meminta pimpinan Tuhan. Tuhan membukakan jalan. Lalu dia juga berdoa ketika harus menjawab raja sehingga ada hikmat dari Tuhan. Dan Nehemia juga berstrategi, berencana agar rencananya berhasil. Dan Nehemia berani berbuat, berani bertindak sekalipun penuh dengan risiko. Dan menarik sekali ya dalam case Nehemia. Nehemia memiliki hati untuk bangsanya. Ya, tapi sekaligus itu juga adalah cara Tuhan untuk memanggil Nehemia. Ya, jadi ada semacam tugas dan tanggung jawab untuk dikerjakan oleh Nehemia, tetapi di saat yang sama Nehemia melakukannya dengan kehendaknya sendiri, dengan sukarela. Kenapa? Karena hatinya dan hati Tuhan itu selaras. Ya, karena inilah indahnya panggilan Tuhan. Tuhan tidak memaksa. Tetapi ketika hati kita dan hati Tuhan itu selaras, kita akan mengerjakan apa yang Tuhan percayakan itu dengan sukarela, juga dengan sukacita. Ya, maka penting sekali dalam kita menggumuli panggilan. Ya, kita berdoa. Ya, dalam Nehemia, dalam kisah Nehemia, dia bahkan berpuasa. Dia mengutarakan kepada dia minta petunjuk Tuhan. Ya, sehingga bukan sekedar duty atau bukan sekedar kewajiban, tetapi kita melakukan itu dengan sukarela dan sukacita. Karena hati kita dan hati Tuhan itu selaras. Kita mengerti isi hati Tuhan. Dan itu juga menjadi hati kita. Ya, mungkin begitu, Rena. Oke, thank you, Kosem. Mungkin ini sedikit menjawab ada pergumulan dari beberapa dari kita juga yang seringkali merasa kalau melangkah mau jadi hamba Tuhan itu seolah-olah Tuhan harus selalu bukain jalan, memberi tanda gitu, yang betul-betul jelas. Tapi di sisi lain mungkin harapan-harapan itu muncul kenapa? Karena dia takut melangkah gitu, sehingga harus butuh tanda yang mungkin sifatnya ekstrim gitu, kayak karena hanya insecure dan mungkin ragu. Untuk melangkah, kalau dari apa yang aku tangkap dari yang Sam sebut kisah Nehemia tadi, berarti kan sebetulnya ini dua sisi ya. Tuhan menyingkapkan, tetapi at the end of the day kita punya kebebasan, betul gitu, Sam. Iya, betul sekali, Rainer. Kadang ya
Kadang kita tuh terlalu mengharapkan sesuatu yang extraordinary. Ya Tuhan kasih aku tanda, Tuhan kasih aku seperti Gideon. Ya Tuhan kasih aku tanda. Yang pertama dia minta tanda, yang kedua dia minta tanda. Tapi pun kita bisa melihat kan dalam kisah Gideon, dia tetap tidak percaya. Sehingga Tuhan marah kepada dia. Ya tanda itu tidak selalu menjadi, itu tanda memang bisa menjadi cara Tuhan memberikan kita konfirmasi. Tetapi tidak selalu kemudian kita itu juga peka terhadap tanda tersebut. Ya, kalau kita memang tidak berani melangkah, ya memang tidak. Ya Tuhan memang kemudian tidak akan sediakan apa yang memang sesuatu yang indah yang memang Tuhan sediakan itu tidak akan kita dapatkan. Dan kita lihat tokoh-tokoh Alkitab. Ya, Gideon pada akhirnya berani melangkah. Petrus pada akhirnya berani melangkah. Ya semua tokoh-tokoh Alkitab termasuk Nehemia. Nehemia dengan hati yang dia punya, dia berani berkata kepada raja. Ya, sehingga kemudian dia dipercaya oleh Tuhan membangun tembok Yerusalem. Mungkin begitu ya kayaknya. Thank you Kosam. Baik, masih berputar di isu yang sama. Kita lagi bicara bahwa Tuhan itu yang memberikan, Tuhan itu yang mempercayakan sesuatu kepada kita. Tadi Ko Freddy sempat sharing awalnya bekerja sebagai desainer grafis, lalu mungkin sedikit naik tingkat jadi guru gitu, pelayanan di sekolah, melayani jiwa-jiwa. Tapi kemudian akhirnya masuk ke STT full time di gereja dan sebagainya. Artinya kan ada hal-hal tertentu yang Tuhan titipkan gitu, dan secara progresif mungkin responsibility itu bertambah, passion itu bertambah, kerinduan kepekaan itu bertambah. Ada hal-hal baru, pelayanan-pelayanan baru yang Tuhan singkapkan dan bukakan gitu. Apakah Ko Freddy bisa share? Karena mungkin ada di antara kita yang nggak kebayang nih nanti setelah masuk sekolah teologi tuh what's next gitu. Nah, bagi Ko Freddy yang udah menempuh pengalaman yang di-sharingkan tadi, gimana sih kok progresnya sehingga nanti pun ketika kita pelayanan di gereja, kita pun ya memang yakin gitu Tuhan itu mempercayakan sesuatu kepada kita dan memang itu bisa kita saksikan. Oke, ini memang bukan pertanyaan yang mudah ya, karena pergumulan untuk mencari itu juga pergumulan seumur hidup menurut saya tuh. Cuman saya terinspirasi dari satu bagian firman Tuhan sebenarnya yang dituliskan Paulus di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9 terutama. Jadi di dalam bagian itu ini ayat yang seringkali juga banyak dikutip oleh hamba Tuhan ketika dipanggil, tapi saya agak mengertinya secara agak sedikit berbeda. Maksud saya adalah gini, dikatakan di dalam ayat itu adalah tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, itu sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu itu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Nah, lalu dilanjutkan ayat berikutnya sebenarnya sampai ayat 11. Tapi di sini kita melihat menarik sekali, saya menjumpai bahwa kita itu untuk menjadi hamba Tuhan memang harus bayar harga, tidak bisa sembarangan. Bahkan banyak orang bilang kristenisasi, jadi orang Kristen itu gampang. Saya percaya jadi orang Kristen itu tidak segampang kita membaca 1-2 kalimat lalu kita langsung menjadi orang Kristen. Tidak semudah itu. Karena kita lihat juga di gereja pun harus katekisasi, nanti harus wawancara ini dan lain sebagainya. Hamba Tuhannya nggak lulusin, nggak lulus gitu kan. Baptisnya nanti ditunda dan lain sebagainya. Jadi hamba Tuhan juga bagi saya percaya kita itu mau kabur juga bisa. Karena juga itu sesuatu yang kalau kita jalanin itu tidak mudah sebenarnya. Jadi saya percaya seperti banyak orang mengatakan, oh saya tidak bisa lari. Waktu dipanggil saya terpaksa menyerahkan diri. Saya tidak bisa lari. Itu bohong menurut saya. Karena kalau kita mengatakan seperti itu, bagi saya kita tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Paulus. Karena Paulus mengatakan dia itu justru melihat semua pencapaian dia, status dia, fisik dia secara keturunan ini, keturunan itu, muridnya ini, muridnya itu, dan lain sebagainya. Semua yang fisikal membanggakan itu bagi dia, sekarang dia anggap rugi, bahkan dianggap itu sampah. Bahasa aslinya lebih kasar, itu kayak kotoran binatang. Itu dianggap seperti itu oleh Paulus. Jadi menurut saya, kalau kita mengatakan saya itu dipanggil, lalu dipaksa Tuhan, tidak bisa lari, seolah-olah pencapaian saya itu emas, lalu sekarang saya dipanggil sebagai sesuatu yang ini kotoran, tapi saya tidak bisa kabur, Tuhan paksa. Saya percaya bukan seperti itu maksudnya Paulus. Saya percaya harusnya kita bisa melihat semua pencapaian saya berharga, jauh berharga. Gaji yang begitu besar, status yang begitu membanggakan, desainer dan lain sebagainya, kantor yang mungkin begitu enak dilihat dan kita bisa banggakan. Tapi sekarang ini jauh lebih membanggakan. Jadi saya melihat satu hal yang harusnya itu yang menjadi semangat kita.
Kalau itu yang menjadi semangat kita, saya rasa kita menyerahkan diri memang betul tidak mudah. Ada harga yang harus dibayar. Tapi kita ketika menyerahkan diri, kita sadar juga. Orang Israel ketika keluar dari Mesir, mereka tidak jelas mau kemana. Tapi yang mereka jelas satu, selalu ada tiang awan dan tiang api di depan mereka tuh. Saya waktu menyerahkan diri, saya juga tahu. Ke depan, saya tidak tahu seperti apa. Saya bisa lari, iya. Sekarang pun saya bisa keluar dari dosen, lalu kembali menjadi desainer. Siapa bilang tidak bisa? Bisa. Tapi pertanyaannya, mau enggak? Saya enggak mau. Karena saya tahu dulu saya pernah menjalani cuma sekedar menjadi desainer. Ada yang dipanggil jadi desainer bisa melayani. Tapi saya tidak. Saya ketika dipanggil menjadi desainer, saya cuma larut ke dalam ya pekerjaan desain. Tapi saya enggak pernah interaksi sama orang. Talenta saya untuk debat sama orang enggak kepake gitu kan. Saya kan suka debat, bikin orang merasa bersalah. Lalu akhirnya bertobat gitu kan. Wah, talenta itu enggak kepake. Lalu buat apa? Sampai dikasih andeng-andeng di mulut, ini buat apa gitu kan? Jadi rasanya kok nggak kepake semua. Nah, ini buat apa? Saya bisa lari? Bisa. Tapi saya nggak mau lari. Bahkan waktu itu sebelum lulus ditanya sama salah satu dosen, kalau kamu boleh ngulang lagi, kamu masih pilih nggak sebagai hamba Tuhan? Iya. Mungkin yang saya lakukan, mungkin saya masuk lebih cepat. Ada harga yang harus dibayar? Iya. Susah? Iya. Pasti nggak ke depan? Tidak. Tapi yang pasti cuma satu. Ada tiang awan dan tiang api yang terus ada di depan kita tuh. I don't know about tomorrow, but I know who holds my hand. Saya waktu itu juga sama, keluarga saya kecewa. Sebenarnya keluarga saya tidak mendukung. Karena keluarga saya itu sempat terpuruk, papa saya bangkrut. Lalu saya ketika sudah jadi buka kantor desain sendiri, gaji gede, saya diharapkan salah satu yang bisa ngangkat ekonomi keluarga. Tapi saya tinggalkan. Papa saya kecewa. Tapi saya bilang sama dia satu hal. Kita lihat dulu keluarga kita punya uang, lalu tidak punya uang, lalu apa yang terjadi? Keluarga kita berantakan. Ada yang seperti ini, ada yang seperti itu. Kenapa? Karena kita punya uang. Begitu tidak punya uang, ya sudah, selesai, begitu saja. Karena ada satu yang kita tidak punya, Tuhan. Saya bilang gitu ke papa saya. Jadi saya akhirnya bilang, justru sekarang saya mau, saudara-saudara yang lain, saya tahu bahwa kita boleh punya, tidak punya uang, asal kita punya Tuhan, selalu akan ada tiang awan, tiang api di depan kita. Kita tidak tahu ke depan gimana, tapi jalanin. Kita bisa kabur, tapi hadapin. Nah, itu yang saya bisa bagikan. Dan itu yang akhirnya saya lakukan. Dan puji Tuhan sampai sekarang, malah justru jadi buncit, bukan kelaparan gitu kan. Tuhan cukupkan, selalu ada tiang awan, tiang api di depan. Kita tidak perlu minta, asal kita taat dan setia. Bisa kabur, sangat bisa. Tapi di depan saya melihat jauh lebih berharga. Saya tidak mau kabur. Nah, itu yang saya bisa bagikan. Terima kasih. Oke. Bener nggak kok Ezra, kok Sam kita makin buncit? Oke, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Mungkin di dalam beberapa menit lagi, sekitar jam 8 kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Nah, sebelum itu, saya ingin bertanya satu pertanyaan lagi ke Ko Ezra. Mungkin ini pendalaman dari apa yang udah disampaikan tadi dan bicara tentang tiang awan dan sebagainya, penyertaan Tuhan yang terus-menerus dialami. Of course di dalam pelayanan pun artinya kita tetap punya tantangan, gak cuman sebelum menjawab dan ketika menjalani studi, tapi lulus pun kita punya banyak tantangan gitu. Dan tadi satu hal yang Ko Ezra angkat dari cerita tentang orang muda yang kaya, pertanyaan yang disampaikan adalah apa yang menjadi tuan gitu. Nah, Ko Ezra kalau boleh jujur, ketika kita itu pelayanan di gereja, oke, mungkin kalau pelayanan di dunia kerja idolnya itu money. Tetapi bukankah kalau kita jadi hamba Tuhan, misalnya di gereja, kita juga bisa punya idol yang lain, gitu, misalnya approval, recognition, apapun untuk kenyamanan, gitu. Tentu boleh buncit ya, there's nothing wrong with it. Tapi kalau kita pelayanan cuma buat bikin kita makin buncit, maybe there's something wrong, ya kan? Pertanyaanku adalah, ada nggak sih kok idol yang kita juga bisa encounter ternyata di dalam pelayanan yang bisa bikin spirit pelayanan kita itu juga bisa jadi wrong, gitu. Dan bagaimana kita bisa menjaga diri kita melayani dengan hati yang mengasihi Tuhan. Oke, thank you Reno.
Jadi berbicara tentang pelayanan ya, memang satu prinsip dasar yang saya pelajari dari Tuhan Yesus ketika dia melayani, khususnya di dalam Yohanes 13 ya, ketika ia melayani murid-muridnya dengan mengambil gestur, melepaskan jubah, lalu dia membasuh kaki dari murid-murid. Dia di ayat pertama itu didasari dengan sebuah konteks bahwa penulis Yohanes mengatakan bahwa Yesus mengasihi murid-muridnya dan sampai seterusnya Tuhan Yesus mengasihi mereka. Sehingga prinsip melayani itu adalah kasih gitu ya. Dan betul sekali tantangan di dalam pelayanan sebagai hamba Tuhan di gereja dimanapun, kita struggling dengan yang namanya acceptance gitu ya. Acceptance lalu pengakuan gitu ya, recognition dari orang-orang gitu. Sehingga itu sesuatu yang mungkin sangat bisa menjadi lubang yang membuat kita terjatuh di dalam pelayanan sehingga seolah-olah itu menjadi idol bagi kita. Itu salah satu yang menjadi tantangan, sehingga kalau misalnya kita belajar kembali dari kisah seperti anak muda yang kaya tadi, ketaatan pun misalnya ya, ketaatan dia akan hukum-hukum Taurat yang ada itu menjadi idol bagi dia gitu ya, seolah-olah seperti itu. Dia banggakan gitu bahwa sejak masa muda aku sudah melakukan itu semua gitu. Apakah itu kemudian sesuatu yang menjadi pelayanan dia yang membuat dia sebetulnya memang betul-betul karena melakukannya untuk melayani orang lain, atau itu menjadi sebuah kebanggaan semata karena dia sudah do this and that? Sehingga saya melihat ya bagaimana ini pertanyaan yang sangat baik. Seringkali kita bisa ya menjadikan dalam tanda kutip seperti pelarian bahwa pelayanan ini adalah sesuatu untuk getting the most of me gitu ya. Ketika saya bisa melayani, saya melihat bagaimana orang itu menjabat tangan saya, wah thank you ya pelayanannya bagus gitu ya kamu, wah ini gitu. Wah itu idol yang luar biasa yang kami seringkali saling punya accountability partner gitu ya untuk boleh saling memberikan feedback dengan jujur dan berhati-hati supaya kita bisa tulus ketika memang kita memberikan pelayanan itu bukan untuk kemuliaan diri kita tetapi untuk Tuhan. Sehingga kalau misalnya yang ditanyakan adalah bagaimana kita bisa melayani dengan kasih yang betul-betul tulus di dalam pelayanan, kita perlu terus menguji gitu ya. Kalau memang itu adalah panggilan yang benar dan bukan pelarian, maka kita perlu menguji apakah pelayanan itu kita betul-betul melibatkan Tuhan di dalamnya. Apakah betul-betul kita ketika melayani itu sedang mencari kehendak Tuhan atau sedang memaksakan kehendak kita? Ya, apakah kita lebih sering mengerjakan atau menuntut bahkan pelayanan tertentu harus dilakukan dengan cara kita, gitu ya, bukan dengan cara Tuhan. Tuhan menjadi sebuah kedok untuk kita mungkin berdoa, kita mungkin menggunakannya di atas mimbar begitu ya dimanapun. Tetapi apakah betul-betul sebetulnya kita punya mentalitas misalnya di dalam pelayanan berkhotbah begitu ya. Apakah kita punya mentalitas betul-betul berserah kepada Tuhan bahwa Tuhan saya sembunyikan saya di balik tiang salibmu supaya benar-benar bukan saya yang berkata-kata dengan kepiawaian saya tetapi karena Allah Roh Kudus lah dengan kuasa firman Tuhan itu boleh dititipkan dan saya sampaikan. Setelah itu saya berserah kepada Tuhan yang bekerja. Apakah kita betul-betul mencari apa yang Tuhan mau? Dan ketika Tuhan memang sudah mendekatkan kita dengan pribadi-pribadi yang kita akan layani, apakah kita punya mentalitas untuk memanfaatkan dia? Atau kita mau supaya orang-orang tersebut bisa mengenal dan dewasa di dalam Tuhan? Apakah kita menyukai puji-pujian? Apakah kita mudah tersinggung ketika dikritik? Ya, sebab kembali lagi dengan pertanyaan Rainer bahwa idol pada akhirnya adalah segala sesuatu yang kita gunakan untuk tujuan atau kepuasan, sense of fulfillment kepada diri kita sendiri. Sehingga seharusnya hal ini akan membuat kita lebih dicerahkan ya tentang apa sih yang menjadi motivasi pelayanan saya. Apakah saya punya hasrat tertentu ketika saya menjadi hamba Tuhan, saya kagum dengan hamba Tuhan tertentu, saya pingin jadi seperti dia. Tunggu dulu gitu ya, kita perlu betul-betul kembali kepada Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan mau memanggil saya menjadi hamba Tuhan? Kenapa Tuhan memberikan saya kegelisahan? Apakah saya hanya ingin memenuhi kebutuhan-kebutuhan diri saya yang sebetulnya tidak terpenuhi di area yang lain dalam hidup saya? Atau sebetulnya Tuhan Engkau mau memakai saya di dalam segala limitasi yang saya punya ini
untuk Engkau gunakan seturut dengan kehendak-Mu. Sehingga kiranya kita boleh berserah menjadi bejana yang diisi oleh Tuhan dan hanya mengalirkan seluruh aliran yang berasal daripada Tuhan, sehingga kita bisa menjadi sarana berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Demikian Rainer mungkin jawaban saya untuk pertanyaan yang diberikan. Thank you Kak Ezra untuk sharingnya. Kita paham ya bahwa di semua fase kita punya potensi untuk dalam tanda kutip mengabdi ke Tuhan yang lain. Jadi ini pun bisa jadi refleksi kita, satu bekal yang kita bisa bawa nanti untuk selalu aware ketika mencoba untuk menjawab panggilan Tuhan. Baik, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, ada sebuah video profil dari STTRI yang akan diputarkan oleh admin pada malam hari ini. Bapak Ibu boleh menyimak. Ketika saya melewati masa remaja saya di kampus ini, saya merasa ditolong untuk menemukan identitas dan panggilan saya sebagai hamba Tuhan. Saya mengalami bagaimana kampus ini membentuk saya secara kognitif untuk membentuk kerangka teologi berdasarkan teologi Reform Injili, serta membekali dengan berbagai kemampuan praktikal pelayanan, baik dalam konseling maupun ibadah, serta mengasah spiritualitas saya yang bertumbuh secara otentik sesuai dengan keunikan jiwa yang Tuhan ciptakan. Proses konseling yang saya jalani menolong saya untuk lebih mengenal diri saya, baik kelebihan maupun kekurangan, sehingga saya dapat memperbaiki diri bersama dengan Tuhan. Di samping itu, komunitas STTRI yang ada menolong saya untuk bertumbuh dan belajar menjalin relasi yang sehat dengan orang lain. Bukan hanya memberi pengetahuan dan gelar, STT Reform Indonesia sebagai sebuah komunitas pembelajar yang dinamis dan integratif berkomitmen untuk menolong tiap mahasiswa untuk bertumbuh sebagai murid-murid Kristus yang memiliki karakter Kristus. Jadi para hamba Tuhan, para pemimpin, dan para konselor profesional yang akan melayani Tuhan dengan relasi dengan Tuhan yang solid dan juga memiliki kepekaan akan kehendak Tuhan dan juga hati yang berkobar-kobar melayani Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Bukan sekadar melayani, bukan sekadar terlibat dalam aktivitas dan memenuhi jadwal. Itulah sebabnya di STT Reform Indonesia ini, setiap mahasiswa akan dimuridkan supaya mereka bisa memuridkan, digembalakan supaya mereka bisa menggembalakan, mereka dibimbing supaya bisa membimbing orang-orang yang akan Tuhan percayakan kepada mereka. Dan pendekatan yang kami gunakan adalah pendekatan yang integratif dan holistik, artinya secara konkret, tiap mahasiswa akan dibimbing, dimentor dalam program-program yang ada, dalam pemuritan, dalam konseling pribadi, sehingga mereka boleh bertumbuh sebagai pribadi yang utuh untuk siap melayani Tuhan dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.
Baik, kita akan segera memulai sesi tanya jawab kita. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Sekali lagi saya remind untuk para peserta, kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditulis di kolom chat, atau boleh langsung juga bertanya secara pribadi, secara langsung maksudnya, ke narasumber kita pada malam hari ini. Oke, saya akan membacakan satu pertanyaan dari seorang peserta. Ini sepertinya ditujukan untuk Kosem. Jadi pertanyaannya, sepanjang menjalankan pekerjaan baik yang saat ini diyakini sebagai panggilan Tuhan, apakah tetap ada saat di mana kegelisahan atau keraguan itu bisa muncul? Misalkan ketika menghadapi tantangan atau kesulitan atau kondisi lainnya. Nah, jadi Kosem, kalau misalnya dibedah, setiap kita kan tetap punya kekhawatiran, gitu, keraguan. Mungkin kita bisa mendalami kali apa sih sebetulnya yang menjadi penyebab, apa yang menjadi akar dari keraguan yang bisa muncul gitu. Aku ingat Kosem juga tadi ngomong tentang Helen Keller, ada orang yang punya mata tapi nggak punya vision gitu. Cuman mungkin banyak dari kita yang punya vision, tapi vision ini dalam tanda kutip jadi competing vision gitu, yang membuat kita mungkin ya punya visi untuk menjalani panggilan, tapi ada visi lain yang bikin kita jadi gelisah gitu, atau mungkin kesulitan, masalah-masalah tantangan tertentu yang banyak sekali gitu. Gimana kok kita hadapinnya kalau itu bisa muncul kembali? Ya, saya kira ini related dengan pergaulan kita dengan Tuhan ya. Sejauh mana kita itu mengenal dan bergaul dengan Tuhan, sehingga kita itu mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Nah, kadang-kadang yang kita jalani, visi yang kita jalani itu visi pribadi kita, ya. Jadi tidak selalu yang kita sebut visi, yang kita sebut wah ini passion gua, ini cita-cita gua, itu memang dari Tuhan, tidak selalu. Ya, tidak selalu, sehingga tidak heran juga kadang-kadang ya Tuhan menanamkan kegelisahan yang lain. Atau bisa juga kita sudah betul nih menjalani visi dan panggilan dari Tuhan. Ya, tetapi kadang-kadang seperti tadi Kofedi ya sempat singgung juga, kadang-kadang ada godaan dan lain sebagainya dari eksternal ya, yang kadang-kadang itu kita lihat loh, waduh, waktu saya menjalani ini kita jadi ragu lagi ngelihat, wah teman saya dulu sama-sama, dia sudah sukses, kayaknya kalau gue menjalani yang sama dengan dia, kayaknya gue juga bisa gitu ya. Sehingga saya kira wajar kadang-kadang di dalam kita menjalani visi yang sedang kita itu jalani, kita bisa ragu. Ya, bisa antara kedua hal itu yang terjadi. Tetapi yang perlu kita make sure adalah apakah betul visi yang kita sedang jalani itu memang dari Tuhan. Taunya itu dari Tuhan, gak dari Tuhan gimana? Nah, itu yang perlu kita gumulkan. Itu yang perlu kita itu kemudian bawa itu di dalam doa. Itu yang perlu kita tanya langsung kepada Tuhan. Ya, sehingga saya percaya ya, kalau memang itu visi dari Tuhan. Ya, dan tadi saya mengutip Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-6, Allah yang memulai, Allah juga yang meneruskannya. Kalau memang itu dari Tuhan, Tuhan yang akan memelihara, Tuhan yang akan memperlengkapi, Tuhan yang akan menyertai, Tuhan juga yang akan meneguhkan atau meyakinkan ya kepada saudara yang bertanya. Dan saya kira begitu, Rainer. Oke, thank you, Kosem. Dan mungkin terkadang ketika keraguan itu muncul dan kita berani menghadapi, justru di momen-momen itu kita juga bisa dapat peneguhan ketika kita melewati sebenarnya. Kalau kita dengar sharing dari ketiga narasumber tadi, justru ketika berani melangkah dan tetap menghadapi, di situ ada pengalaman yang meneguhkan gitu. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Raul Naibaho di chat. Jadi saudara Raul ini bergumul, sekarang dia sedang berkuliah semester 4 dan membutuhkan pencerahan. Jadi bergumul menjadi hamba Tuhan, tetapi orang tua nggak mendukung untuk studi teologi. Mungkin bukan cuma Raul, banyak dari kita yang punya pengalaman yang serupa atau pernah melalui pengalaman yang serupa. Karena persoalan ekonomi, beliau juga adalah anak pertama, punya adik yang mungkin harus disekolahkan, orang tua juga sudah lansia. Nah, jadi memikirkan untuk kehidupan keluarga selanjutnya, gimana kalau nanti masuk sekolah teologi, gimana kalau nggak ada yang support. Oke,
saya mempersilahkan kepada mungkin Ko Freddy dulu, boleh mencoba memberikan pencerahan. Oke, kalau misal melihat dari saya cuma bisa melihat seperti gini nih. Ini kan memang pergumulan kita tidak mudah ya. Kita harus mungkin bicara lebih lanjut lagi. Karena menurut saya yang pertama adalah apakah betul Tuhan panggil untuk saya sudah 4 semester itu saya tinggalkan. Karena seperti kita bertiga setidaknya yang hari malam ini dipercaya sebagai panelis, kita juga luluskan S1 dulu. Jadi saya percaya kita harus menggumulkan setidaknya 2 hal kalau menurut saya. Yang pertama adalah apakah panggilan saya tepat? Kalau iya betul tepat dipanggil sebagai hamba Tuhan, saya rasa kita perlu mengumpulkan hal yang kedua, yaitu kapan waktu yang tepat. Karena bagi saya panggilan yang tepat tidak dilakukan di waktu yang tepat juga tidak bisa. Saya berkali-kali kasih contoh hal ini, misal kita pilih jodoh. Orangnya tepat, waktunya nggak tepat, ya nggak bisa menikah. Misal masih SD, orangnya tepat, ya nggak bisa, ya kan? Tapi kalau kita waktunya tepat, ketemu orang nggak tepat juga nggak bisa. Berantem cakar-cakaran terus tiap hari gitu kan. Jadi butuh orang yang tepat, di waktu yang tepat, baru bisa. Panggilan Tuhan, apakah ini tepat saya dipanggil sebagai hamba Tuhan? Jika iya, mungkin kita perlu tanya satu lagi yang mungkin jarang ditanyakan, kapan waktu yang tepat? Apakah harus meninggalkan sekarang juga, atau luluskan dulu yang semester 4 ini sekarang? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagi saya kita harus tanya satu hal lagi, apakah menurut kita misal konteks seperti ini adalah karena mungkin orang tua menganggap ya seperti zaman dulu hamba Tuhan itu ya nggak mungkin bisa hidup. Kalau seperti itu mungkin kan sekarang konteksnya sudah agak berbeda. Sekarang banyak gereja itu yang bisa menggaji dengan cukup sebenarnya. Dan kalau kita mengatakan tapi kan gajinya tetap nggak bisa seperti orang sekuler dan lain sebagainya. Bagi saya apa sih gaji yang nggak resiko juga? Apakah betul kalau kita itu pilih tidak jadi hamba Tuhan, kita kerja, misal saya sebagai desainer, kalau kerja, tidak semua desainer juga gajinya bisa menakjubkan. Saya dulu pernah punya satu proyek itu, nah ini sedikit sharing ya, bukan berarti terus ini dulu kalau belum bertobat tuh licik dulu gitu kan. Jadi dulu saya sebagai desainer, saya itu dipercaya untuk mendesain satu logo, saya langsung tembak minta 15 juta waktu itu. Itu mungkin sekitar tahun 2003, 2004. Saya minta langsung 15 juta satu logo. Lalu ketika dia oke, pertama dia marah. 15 juta keterlaluan. Saya pertama kali manggil desain yang sebelum kamu itu mintanya 1,5. Saya bilang ya sudah kalau gitu ngapain kamu masih cari saya? Berarti kamu nggak puas sama yang 1,5 kan? Nah kalau di saya dapat ini, saya presentasiin. Lalu tapi 15 juta. Terus tiba-tiba dia setuju, dia mau. Nah saya telepon teman saya bilang sama teman saya, kamu mau nggak kerjain? Nah konsepnya dari saya kamu yang kerjain. Lalu saya kasih 1 juta. Teman saya bilang, ya ampun Fred, kamu kasih 250 aja bersyukur. Karena ternyata teman saya nyari kerjaan seperti itu untuk 250.000 aja susahnya minta ampun. Nah, jadi menurut saya, apakah betul kalau kerja di luar hamba Tuhan itu juga pasti gajinya lebih daripada hamba Tuhan? Belum tentu juga. Apa sih jurusan dan kerjaan yang resikonya kecil, gajinya gede? Sekarang semua jurusan juga kita bergumul sebenarnya. Tapi kenapa kalau kita jadi hamba Tuhan bergumulnya sampai segitu ketakutannya, sampai seolah-olah Tuhan tidak bisa penuhin itu, cukupin itu, sertain itu, dan lain sebagainya. Jadi menurut saya mungkin kita harus coba, pertama kali jangan lawan orang tua dulu, tapi mungkin kita perlu kasih pengertian pelan-pelan untuk mungkin kondisi sekarang hamba Tuhan itu tidak seperti itu. Pernah ada satu murid yang tanya, Pak, waktu saya jadi guru, kerjaan apa sih yang cari kerjanya gampang, gajinya gede? Saya bilang kalau gajinya gede enggak tentu, tergantung dari kamu pintar apa enggak gitu kan. Tapi kalau yang cari kerjanya gampang ada satu, yang saingannya dikit tapi cari kerjanya juga pasti gampang, lebih gampang dari jurusan lain. Jadi hamba Tuhan. Nah, ladang menguning tapi pekerja sedikit itu kata Alkitab kan. Enggak ada yang mau jadi hamba Tuhan, enggak enak. Jadi kalau kamu mau yang gampang jadi hamba Tuhan, mau enggak? Enggak mau, dia kabur, milih yang susah akhirnya gitu kan. Nah, saya rasa enggak fair. Kenapa kita rasa kalau saya jurusan misal ekonomi, grafis, pasti terjamin masa depannya. Tapi kalau hamba Tuhan yang langsung hambanya Tuhan, kayaknya tidak mungkin terjamin. Nah, saya rasa mungkin paradigma ini yang kita juga harus pelan-pelan coba ceritakan kembali. Bukan lawan orang tua, bukan kurang ajar, ceritakan kembali. Apa sih itu hamba Tuhan? Hambanya Tuhan. Nah, tapi tentunya tadi pertama bergumul dulu. Apakah betul saya dipanggil? Kalau iya, kapan waktunya? Setelah itu,
ceritakan kembali ke orang tua, apa itu hamba Tuhan. Saya rasa mungkin orang tua juga bisa mendukung. Kalau orang tua sulit mendukung karena masalah ekonomi, ya kita kan sekolah juga ada beasiswa. Lu kok jadi promosi gitu ya. Oke, itu mungkin dari saya ya. Oke, thank you Ko Freddy. Saya pikir ini cukup menjawab ya, karena kita juga masih ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, ada cukup banyak yang masuk, dan keterbatasan waktu mungkin kita move on ke pertanyaan yang selanjutnya. Oke, ini mungkin boleh saya tujukan ke Ko Ezra. Jadi Ko Ezra, ada seorang teman yang katanya terpanggil menjadi hamba Tuhan, tapi nggak mau sekolah di STT. Dengan dalih murid Yesus aja nggak sekolah teologi. Jadi sebetulnya go with the flow dengan Holy Spirit aja, tuntunan Roh Kudus. Nah, itu cukup gitu. Nah, bagaimana pendapat Ko Ezra? Maksudnya setelah menempuh pendidikan selama 3-4 tahun gitu di STT, apakah betul demikian kita bisa go with the flow? Karena ya murid Yesus pun nggak sekolah teologi kok gitu. Ya, oke, thank you. Ya karena di zaman Tuhan Yesus gak ada STT ya, belum ada sekolah teologi ya, dengan ada rektornya, lalu ada administrasi, dan ada panelis-panelis yang mengajak untuk mengikuti seminar seperti ini ya, webinar seperti ini. Tetapi kalau kita mengenal ya bahwa sistem pemuridan Tuhan Yesus itu sebenarnya mengadaptasi bagaimana anak-anak atau orang-orang muda ya pada saat itu masuk di dalam proses menjadi ada di dalam sebuah relasi antara murid dengan guru gitu ya. Jadi di dalam tradisi Yahudi, kalau mereka waktu itu bekerja, itu kalau misalnya yang pinter-pinter ya, biasanya mereka memiliki kapasitas untuk melanjutkan studi gitu ya, punya kapabilitas, mereka akan menjadi murid-murid yang masuk belajar dan akhirnya ikut ke dalam pelayanan yang ada di Bait Allah begitu. Tetapi juga ada yang akhirnya karena tidak memiliki kapabilitas itu, mereka bekerja menjadi seperti bekerja di peternakan, di perkebunan, atau seperti murid-murid Tuhan Yesus yang bekerja sebagai nelayan. Nah, tapi dalam hal ini menunjukkan bahwa mereka memang dipilih oleh Tuhan karena mereka mau memberikan satu gambaran ya, bahkan orang yang rasanya kecil sekalipun Tuhan mau panggil dan Tuhan pakai. Tetapi terlepas daripada saat itu, gaya pemuridan itu sendiri itu menunjukkan bahwa hidup bersama dengan Tuhan Yesus itu adalah proses transformasional, pembentukan yang intensif, di mana mereka juga mendapatkan kurikulum daripada Tuhan. Ya, kita tahu bagaimana di dalam Injil Yohanes misalnya, itu kita diberikan kepekaan oleh penulis Injil Yohanes, bagaimana Tuhan itu memiliki divine knowledge gitu ya, serba tahu gitu, dan dia memiliki intensionalitas. Waktu yang dia miliki sangat singkat, dan di dalam waktu pelayanan yang notabene 3 tahun itu dia lakukan untuk mengajar akan murid-muridnya ya, di dalam tanda kutip ya, memang tidak ada lembaga atau kurikulum dengan yang mengeluarkan sertifikat kamu adalah murid Yesus gitu ya, ada tanda tangan Tuhan Yesus atau cap jempolnya, nggak ada. Tetapi ada proses intensional di mana mereka itu terus-menerus mengalami proses ajar mengajar. Dia diberikan kesempatan ya, mereka setelah diajar, mereka diberikan kesempatan melayani, mereka pergi melayani berdua, lalu mereka kembali, Tuhan Yesus mengevaluasi. Nah, proses seperti hal tersebut itu juga dialami secara intens sebetulnya di dalam seminari. Di dalam kesaksian tadi saya sempat sebutkan ya, hal yang saya tidak dapat di dalam pelayanan secara awam adalah ketika saya masuk di dalam STT, saya itu betul-betul dibimbing, dibentuk untuk mendapatkan isi hati Tuhan dari orang-orang yang memang bertanggung jawab. Ya, bukan hanya seorang, tetapi orang-orang yang adalah hamba Tuhan, yang betul-betul menggumulkan bukan hanya mencetak saya untuk menjadi lulusan teologi ya, tetapi menjadi seorang yang peka terhadap Tuhan itu mau pakai saya di mana sih, begitu. Jadi kalau pertanyaannya, apakah bisa saya menjadi hamba Tuhan tanpa harus masuk STT? Ada 2 hal yang mungkin bisa menjadi jawaban saya. 1, bisa, dalam tanda kutip, ya memang sekali lagi saya menerjemahkan hamba Tuhan bukan sebuah profesi, tetapi kita tetap bisa melayani sesuai dengan pimpinan Roh Kudus, kita setia ke dalam pembelajaran di dalam firman Tuhan, ya kita bisa. Tetapi kita juga yang kedua menyadari kalau kita mau melayani di dalam sebuah lembaga yang formal, di mana saat ini kita melihat beberapa pelayanan tentunya menjadi lebih struktural, misalnya di gereja begitu ya, gereja itu merasa memiliki tanggung jawab yang lebih baik begitu ya, lebih berintegritas ketika memang
menerima akan hamba Tuhan yang setelah melewati satu proses pembentukan secara karakter, secara moral, secara pertanggungjawaban hidup ya di dalam kekudusan hidup. Dan seminari itu menjaga akan teologi yang bertanggung jawab begitu ya. Jadi kalau kita berbicara tentang dorongan Roh Kudus gitu, kita mungkin bukannya saya mau membatasi ya, tetapi kita perlu mempercayai bahwa Roh Kudus pun bekerja melewati struktur-struktur yang ada seperti di dalam seminari. Sehingga hemat saya adalah marilah kita juga bisa melihat kedua hal ini secara berimbang ya. Bagaimana Tuhan itu juga menyediakan sarana-sarana yang kita bisa gunakan seturut dengan apa yang memang Tuhan mau. Tetapi sekali lagi, saya tidak membatasi bahwa kita tetap bisa menjadi pelayan-pelayan Tuhan, baik di dalam atau di luar gereja maupun di dalam lembaga formal begitu ya. Demikian jawaban saya. Oke, satu poin yang menarik ya, Ko Ezra, kita di STT pun juga dalam tanda kutip dilayani. Kalau kita berkaca pada apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada para murid, justru murid-murid punya problem yang harus diberesin dulu gitu. Sebelum kita melayani orang, kita juga perlu diberesin dulu. Dan tadi Ko Ezra sharing masuk STT itu nggak cuma bicara tentang knowledge, tapi ada mungkin hal-hal tertentu yang kita butuh help itu gitu. Dan itu kadang-kadang memang perlu didapetin di STT terlebih dahulu. Oke, baik. Kosem, apakah mau menambahkan terkait hal ini? Saya kira sudah panjang lebar dengan baik disampaikan oleh Ezra. Oke, ya, baik. Ada satu saudara yang ingin bertanya secara langsung. Ya, Saudara Emri Saragi, saya persilahkan. Boleh membuka mikrofon dan silahkan bertanya. Ya, sebelumnya ucapkan terima kasih atas pemaparan dari semua. Yang mau saya tanyakan, saya saat ini baru selesai S1. Nah, jadi di dalam mahasiswa juga saya terlibat dalam pelayanan mahasiswa. Dalam perjalanannya, dalam menggumuli, saya terpanggil untuk melayani sebagai hamba Tuhan dan memutuskan mau lanjut S2 ke STT. Namun secara khusus, bagian-bagian khusus yang akan saya layani belum saya temukan. Misalnya, saya mau melayani secara full-time, baik itu di mahasiswa, gereja, atau daerah, dan lembaga-lembaga formal tadi yang seperti disampaikan Mbak Ezra gitu. Pertanyaan saya, apakah yang benar itu saya menggumulkan terlebih dahulu dengan sungguh-sungguh visi itu secara khusus, atau saya pernah terpikir saya mau ke STT ini dulu gitu, nanti setelah di STT ya saya mungkin akan menemukan panggilan khusus itu, saya mau melayani di mana. Demikian pertanyaannya. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin Kosem boleh merespons. Ya, keduanya saya kira boleh-boleh saja ya. Tadi yang bertanya Emri ya. Saya kira tidak ada masalah dengan keduanya ya. Saya termasuk orang yang no idea saya itu mau ngapain ya dengan saya masuk sekolah tinggi teologi ya. Saya hanya ikut saja. Saya hanya tahu Tuhan mau saya melayani, dan di saat itu yang saya tahu hanyalah ya Tuhan mau saya ada di seminari. Ya, dan dalam perjalanannya ya saya tidak selalu tahu saya mau ngapain, tetapi kemudian Tuhan entah bagaimana menunjukkan kepada saya, ini loh talentamu, ini loh yang kemudian aku mau pakai kamu itu di sini. Dan sesuatu apa? Dan proses itu terus menerus berlanjut paling tidak 3 tahun, dan kemudian ya saya saat ini melayani sebagai dosen ya. Saya tidak pernah terpikir sebelumnya saya menjadi dosen atau juga menjadi hamba Tuhan di gereja. Ya, tetapi kemudian di dalam proses itu Tuhan menyingkapkan kepada saya, ini loh yang kemudian saya akan kerjakan dan saya sedang kerjakan ya. Dan saya kira tidak ada masalah. Ada banyak teman saya yang sudah tahu ya saya mau jadi apa ya, atau bebannya di mana. Banyak yang begitu. Ya, saya kira kedua hal tersebut baik, tetapi yang penting adalah
kita selalu membawanya di dalam doa kita, di dalam pergumulan kita dengan Tuhan, sehingga yang kita kerjakan itu memang betul dari Tuhan. Ya. Mungkin gitu jawaban saya. Oke, kalau boleh aku mempertegas sedikit, Kosem, berarti apakah di dalam menjalani panggilan sebagai hamba Tuhan pun sebetulnya fine-fine aja kalau kita dalam tanda kutip nih masih meraba-raba gitu? Iya, fine-fine saja. Justru sangat nggak apa-apa ya. Saya termasuk orang yang harus meraba-raba ya. Saya harus buka-bukaan sedikit ya. Tadi saya kurang buka-bukaan tampaknya dibanding rekan yang lain. Ya, saya itu dulunya nggak pernah pelayanan rekan-rekan semua ya. Saya itu nggak sama seperti Esa atau Pedi yang sudah tereksposur dengan pelayanan. Saya enggak. Ya, sehingga ya saya malah ya waktu pernah jadi ateis dan ya hidupnya kurang, ya I'm not so proud of my past lah gitu loh. Ya, tetapi kemudian di STT ya itu menjadi masa di mana ya saya menemukan gitu loh talenta, menemukan kelebihan-kelebihan juga kekurangan-kekurangan yang dari sana Tuhan kemudian memakai. Ya, jadi nggak apa-apa kalau memang belum tahu mau ngapain, masih meraba ya seperti saya. Ya, tetapi percaya saja bahwa kalau memang itu visi dari Tuhan, ya Tuhan yang akan memperlengkapi, Tuhan yang akan meneguhkan, Tuhan juga yang akan menyingkapkan apa yang akan kita itu kerjakan. Mungkin begitu ya, Reina. Ya, saya rasa itu menjawab ya. Baik, thank you Kosem. Kita ada 2 pertanyaan lagi. Yang pertama ini ingin bertanya secara langsung ke Ko Freddy. Mungkin sedikit spesifik ke pengalaman pelayanan, melayani sebagai guru dan bisa melayani orang-orang yang kepercayaannya berbeda. Apa sih kok sebetulnya yang prinsip-prinsip apa gitu yang diterapkan pada waktu itu, sehingga mungkin di dalam pengajaran atau di dalam hal apa gitu, sehingga ya momen melayani sebagai guru itu bisa jadi sesuatu yang dipakai oleh Tuhan secara efektif. Nah, mungkin sebagian dari kita juga at the end of the day setelah mendengar obrolan kita pada malam hari ini, toh belum tentu juga akan jadi hamba Tuhan, mungkin akan dipanggil di dalam area yang lain gitu. Tapi kalau ada satu prinsip yang boleh dibagikan untuk melayani orang lain, terutama yang latar belakangnya berbeda atau difficult karena kan beda kepercayaan, kira-kira ada tips nggak, Ko Freddy? Kalau dari awal saya jadi guru, ya jujur, karena jadi guru waktu itu kan awalnya kabur sebenarnya, karena merasa hamba Tuhan terlalu silau, terlalu besar, saya jadi guru. Jadi apakah saya itu melakukan dengan segenap hati juga sebenarnya tidak, jujur saja tidak. Karena saya waktu itu pelarian sebenarnya. Tapi memang Tuhan izinkan sepanjang perjalanan itu saya mengamati sesuatu. Jadi kalau ditanya kenapa bisa sampai menginjili dan sebagainya, apa metode yang digunakan, ya saya tidak tahu sebenarnya. Karena saya pokoknya mengajar sebagai guru seni, di mana saya ngajar waktu itu ya ngajar, bahkan tampilnya pun juga saya pakai jeans, lalu sepatu kanan sama sepatu kiri beda dan lain sebagainya. Nah itu tampilan saya dulu sebelum bertobat karena saya seniman gitu kan. Jadi ya saya nggak tahu sebenarnya metodenya bagaimana. Saya cuma jalanin saja. Tapi lama-lama saya merasa satu hal, bahwa ternyata ngajar itu bukan sekedar saya itu transfer info, transfer knowledge. Karena saya sudah sekolah S1 grafis, sekarang saya itu transfer sedikit demi sedikit ke anak SMA. Setidaknya saya sudah lulus S1, mereka belum. Bukan cuma itu ternyata. Lebih daripada itu, yaitu saya sebenarnya sedang sharing life. Nah, saya rasa kalau seperti itu bisa kita terapkan di profesi manapun. Profesi manapun kita bisa jalanin dengan semangat, kita tuh bekerja bukan sekedar bekerja, survive untuk kita bertahan hidup. Kita bekerja itu kan sebenarnya ada unsur, ya apakah kita melakukan itu dengan segenap hati, dengan kita itu misal sharing life. Kita itu betul-betul menjadikan bidang di mana saya kerja itu, ya orang bisa melihat saya beda karena saya orang Kristen, misal. Atau saya bisa membuat bidang saya itu menarik. Jadi saya ketika sadar, saya mulai coba sukai bidang saya ketika saya ngajar. Saya mulai cukup nyaman, menyukai bagaimana saya mengajar meskipun muridnya preman. Saya cukup menyukai bagaimana saya berinteraksi dengan mereka, memenangkan pemikiran mereka. Dan saya baru sadar, ternyata ngajar bukan sekedar ngajar, tapi yang lebih daripada itu kita sharing life dan kita bisa menjumpai, kita melihat Tuhan itu transforming life-nya mereka. Nah, saya rasa di bidang apapun kita bisa usahakan itu. Kita mau di bidang misal, di kerjaan ekonomi, kita bisa lakukan kerjaan kita dengan jujur, dengan baik.
melihat orang lain melihat kita itu kita bekerja dengan berbeda, tapi menarik. Dan saya rasa itu akan membuat orang lain iri sebenarnya. Kenapa kita berbeda? Dan berbedanya menarik. Dan ketika orang lain iri, bukankah itu sebenarnya pintu kita itu nginjilin mereka? Kita presentasikan ke mereka kenapa kita beda. Nah, ketika saya waktu ngajar di sekolah, saya di demo sama ibu-ibu. Lalu ibu-ibu itu memang pulang nggak bisa bicara apa-apa, tapi sekolah bikin peraturan. Mulai sekarang nggak boleh ada yang pindah Kristen, kecuali tanda tangan orang tua, persetujuan orang tua. Nah, yang saya lakukan ke mereka, saya datang ke mereka, saya bilang, mulai sekarang saya tidak lagi nginjilin kalian, saya nginjilin orang tua kalian. Jadi tolong bawa saya ke rumah kalian. Nah, saya injilin mereka. Saya sharing life. Sampai akhirnya ada satu orang tua yang mengatakan, kalau Pak Freddy bikin acara apapun, kamu harus ikut. Nah, itu sekarang murid-murid saya ada yang sudah jadi PhD, saya masih PhD delivery gitu kan. Jadi ya enggak apa-apa, sharing life itu jauh lebih penting. Kasihi mereka, transforming their life lah itu. Thank you, Ko Freddy. Baik, kita udah habis waktunya sebetulnya, tapi mungkin satu pertanyaan terakhir boleh dijawab secara singkat. Mungkin aku boleh minta Ko Ezra untuk menjawab pertanyaan ini. Jadi ada seorang rekan yang dia merasa ketika SMP dulu panggilan itu begitu kuat. Tapi ketika SMA mulai terkikis gitu ya, dan sekarang mau masuk kuliah, dia bingung, lagi menggumulkan untuk memutuskan apakah itu memang benar panggilan Tuhan gitu. Nah, mungkin dari tadi kita ngomongin tentang hal ini, keraguan itu selalu ada, pilihan itu di tangan kita gitu. Kalau Ko Ezra boleh kasih practical tips untuk saudara kita ini, bagaimana mengatasi keraguan itu dan making sure kira-kira apa sih kok? Oke, ini berarti dari SMA mau ambil kuliah 1 berarti ya? Betul. Bagi saya Tuhan bisa bekerja di berbagai cara dan di berbagai waktu, dan yang paling tahu sebetulnya ya kita tuh mau kemana itu adalah Tuhan sendiri. Jadi aku mungkin sedikit jujur ya menjawab dengan perspektifku, karena panggilanku itu sebetulnya dari SD dari SD, karena kebetulan orang tua saya juga hamba Tuhan, jadi saya itu seperti anak yang polos gitu ya. Kalau Tuhan Yesus itu siapa ayahnya adalah tukang kayu, apakah anaknya juga harus jadi tukang kayu gitu ya? Papa mama saya hamba Tuhan, apakah saya juga harus jadi hamba Tuhan? Itu saya akhirnya denial gitu ya. Saya enggak harus gitu ya. Saya sering ledek, akhirnya saya mau jadi pelawak gitu ya. Saya mau jadi tukang beca gitu ya. Itu kalau ditanya cita-citanya apa? Jadi hamba Tuhan ya seperti papa mama. Enggak, saya mau jadi pemain Sri Mulat pada waktu itu. Itu pelarian saya, tetapi ya seperti tadi yang beberapa teman-teman juga cerita. Ketika Tuhan memberikan panggilan, ada satu perasaan dalam hati kita, kegelisahan yang terus kita rindu untuk melayani. Dan memang kalau practical tips yang perlu kita lakukan adalah kita menggumulkan sebetulnya arah yang lebih clear itu apakah memang di dalam sebuah kesempatan untuk studi di dalam seminari dan menjadi hamba Tuhan setelah itu, atau memang kita bisa menjadi hamba Tuhan dalam arti menjadi alat di tangan Tuhan di dalam berbagai aspek kehidupan yang memang Tuhan mempercayakan. Sehingga kalau practical tips selanjutnya yang perlu kita juga uji adalah mungkin ini lebih sensitif terhadap pengenalan terhadap diri kita sendiri. Hal apa yang memang akhirnya menggetarkan hati kita begitu ketika kita mengerjakan kehidupan kita. Mungkin ada hal-hal yang seperti tadi ada yang mungkin jadi pengajar, mungkin ada yang memang menjadi seorang yang bisa jujur dan berkeahlian di dalam bidang-bidang tertentu, entah itu perekonomian, mungkin itu olahraga dan lain sebagainya. Tetapi ada hal khusus biasanya kalau memang itu mengarah kepada pelayanan hamba Tuhan, kita akan menyukai untuk bisa apa ya tadi ya, mungkin kayak tadi yang Ko Freddy sempat bilang ya, sharing life gitu ya, satu hal yang kemudian mengajak orang itu kita rindu untuk melihat pertumbuhan rohani orang lain gitu. Itu peran-peran khusus yang memang dipercayakan kepada hamba Tuhan yang penuh waktu begitu. Kita punya kepekaan lebih kuat gitu. Misalnya kita lihat di sosial media begitu ya, wah ini dia yang lagi galau nih ya, jam 1:30 malam posting foto warnanya gelap semua, terus quotes-nya yang galau-galau gitu ya. Nah, kita punya kepekaan yang lebih untuk bisa mengetahui apa yang sedang dia alami, lalu bagaimana Tuhan itu mau berbicara secara khusus sama dia. Kita punya kepekaan rohani untuk mendoakan dia, lalu menyapa dia, mungkin memfollow up dia lebih jauh lagi, sehingga itu hal-hal praktis yang kita perlu peka juga. Kita lihat
sekiranya memang itu mungkin ada di dalam circle kehidupan kita begitu ya, komponen-komponen seperti itu ada di sekeliling kita, kita layak sekali untuk menggumulkan lebih lanjut, untuk mengambil satu step ya, akhirnya misalnya menguji dengan melakukan tes masuk ke dalam seminari gitu ya. Jadi tes seminari itu sebetulnya bukan Tuhan saya sudah serahkan jadi hamba Tuhan, belum tentu juga. Masuk tes seminari belum tentu kita masuk juga kok. Jadi itu akan ada proses di mana kita akan terus diuji, dan biarlah kesempatan yang lebih lanjut itu menjadi kesempatan untuk kita juga mengetahui lebih lanjut. Dan banyak teman-teman yang akhirnya ketika waktu ada mahasiswa baru yang mau join, saya tanya, dan ketika mereka akhirnya menemukan bahwa mereka belum waktunya, mereka justru di dalam tes masuk itu mereka dibimbing oleh para dosen ketika wawancara untuk mengetahui apa yang sebetulnya step kehidupan mereka yang lebih krusial yang harus mereka ambil di dalam fase kehidupan mereka. So bagi teman tadi yang menanyakan, jangan takut, serahkan kepada Tuhan, semakin peka dengan komponen-komponen kehidupan yang Tuhan berikan, dan ya jangan takut juga untuk masuk tes seminari ya. Nah, itu jelas salah satu ujian yang paling dekat bagi kita. Thank you, Ko Ezra. Baik, sebelum kita mengakhiri, kita berterima kasih ya pada ketiga narasumber kita di malam hari ini. Ada Ko Ezra, lahir di keluarga hamba Tuhan, kemudian sekolah jurusan ekonomi, punya pekerjaan yang baik, lalu memutuskan untuk jadi hamba Tuhan. Sekarang jadi hamba Tuhan yang tampangnya kayak boy band. Terus ada Ko Freddy, mantan desainer. Sebetulnya saya rasa dia punya alternatif yang lain. Kalau nggak mau jadi hamba Tuhan, dia bisa jadi pelawak juga, tapi dia choose untuk jadi hamba Tuhan. Lalu ada Ko Sam, mantan ateis, tapi sekarang jadi dosen di STT. Nah, satu jawaban singkat dari ketiga narasumber kita pada malam hari ini. Kenapa dulu pilih STTRI? Jadi 3 latar belakang yang berbeda masuk ke satu sekolah, yaitu STTRI. Satu kalimat singkat aja, mungkin dari Ko Ezra, lalu nanti Ko Sam, dan terakhir Ko Freddy. Baik, satu kalimat singkat ya. Saya melihat satu keunikan dari STTRI yang memang saya temukan di dalam brosur dan di dalam khususnya pengenalan dari pribadi-pribadi pengajar-pengajar yang pada saat itu saya sudah dengar terlebih dahulu ya sebelum saya masuk, dan saya menemukan mereka adalah pribadi-pribadi yang sangat bertanggung jawab di dalam pengajaran, mereka pribadi yang takut akan Tuhan. Dan melalui kesaksian dari rekan-rekan yang studi di dalamnya, saya melihat bagaimana integritas dari pengajaran dan kehidupan mereka adalah satu kehidupan yang senantiasa bergumul dengan Tuhan. Itu yang saya kagumi. Di dalam kelas pun juga saya akhirnya membuktikan bagaimana itu terbukti, sehingga itu sih hal-hal khusus yang saya melihat saya dapatkan dari proses pembelajaran di STT Reform Indonesia, sehingga saya sangat bersyukur saya memiliki spirit dari Reform begitu ya, yang senantiasa berani untuk bergumul dengan firman Tuhan dan dengan realita kehidupan dalam diri di setiap zaman yang ada. Itu aja, thank you. Thank you. Oke, Ko Sam, kenapa pilih STTRI dulu? Wah, ini mendadak begini saya belum kepikiran ya. Tetapi kalau waktu itu yang membuat saya memilih STTRI adalah saya melihat keunikan ya daripada alumni-alumni yang memang saya itu kenal. Jadi saya dalam hidup saya, waktu saya SMA, kuliah, saya sempat mengenal beberapa alumni, dan saya melihat keunikan tersendiri dari alumni-alumni tersebut. Ada otentisitas dalam mereka itu menghidupi ya kehidupan panggilan mereka sebagai hamba Tuhan, dan saya melihat, wah, ada sesuatu yang berbeda ya. Saya tidak membandingkan dengan alumni dari STT lain, tapi memang ya Tuhan mengizinkan saya mengenal ya beberapa alumni dekat, dan saya melihat ada keunikan yang berbeda ya dari para alumni STTRI, sehingga saya ketika saya memutuskan menjadi seorang hamba Tuhan, saya memilih STTRI. Mungkin singkatnya begitu, Reinhard. Baik, thank you Ko Sam. Ko Freddy terakhir. Oke, waktu itu kan bergumul untuk belajar teologi. Jadi memang yang menjadi pertimbangan paling utama saya adalah saya akan mencari pengajar dan pengajarannya. Itu yang menjadi pilihan utama saya. Jadi dari pencarian saya melihat di kampus STTRI saat itu pengajar-pengajarnya yang saya rasa cukup solid.
Jadi cukup betul-betul mewakili apa yang betul-betul menjadi pengajaran mereka tuh hidupi. Dan ini juga yang saya melihat di bagian kedua, pengajarannya. Pengajarannya semua sekolah teologi pasti mengajarkan teologi. Tapi kenapa saya akhirnya pilih STTRI? Karena dari konteks pelayanan saya waktu itu sebagai guru dan lain sebagainya, saya melihat STTRI itu juga salah satu keunikannya karena dia integrated. Jadi dia itu integratif metode pengajarannya. Jadi bukan cuma belajar, tahu, bagaimana kita itu berusaha untuk mengalami dan kemudian kita itu mewujud nyatakan dalam kehidupan kita. Dan saya rasa itu yang salah satu keunikan yang saya juga butuhkan. Jadi itu nanti diintegrasikan dengan berbagai macam bidang. Salah satunya yaitu psikologi. Karena saya banyak murid yang datang mau bunuh diri, saya perlu diperlengkapi. Jadi bukan cuma teologi, tapi bagaimana psikologi yang berdasarkan sudut pandang teologi juga. Karena saya juga sudut pandangnya dari art. Bagaimana saya sebagai artis ini, bedanya apa dengan artis yang bukan Kristen. Karena itu saya pilih STTRI saat itu. Karena dari pengajarannya saya rasa ada keunikan, dari pengajarnya pun banyak dosen yang unik gitu maksudnya. Ya, sekarang kita akan datangkan satu dosen yang unik juga, dua, Kosem dan Ko Freddy ya. Kalau moderator boleh sharing sedikit, betul yang dibilang Kosem ya, kita punya alumni-alumni yang unik. Salah satunya yang bawa saya ke STTRI itu juga Ko Freddy dulu. Mana ada hamba Tuhan kayak pelawak kayak gini ya. Tapi pengalaman berinteraksi sama Ko Freddy itu membuat saya yakin STTRI adalah tempat yang tepat karena pengajaran, karena kesaksian hidup, dan juga pengalaman-pengalaman bimbingan mentoring yang dia berikan, dia provide waktu itu. Jadi baik, demikian mungkin acara kita di malam hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu saudara-saudari yang udah join. Semoga pergumulan-pergumulannya boleh terjawab dan ini boleh menjadi satu bekal, satu modal untuk menjawab panggilan Tuhan. Nah, kalau saya boleh menyimpulkan, ya, Tuhan memanggil kita bukan karena kita punya sesuatu, tapi Tuhan mempercayakan sesuatu kepada kita. Dan kita perlu memutuskan karena resiko itu tetap ada. Dan memutuskan itu bukan cuma di tempat yang tepat, tapi juga di waktu yang tepat. Kiranya Tuhan boleh menolong setiap kita. Saya mohon kesediaan Ko Ezra untuk menutup kita di dalam doa. Baik, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, pada malam hari ini kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup, jiwa, rencana, dan mungkin perasaan kami juga yang selama beberapa waktu ini Tuhan terus membawa kami ke dalam pikiran-pikiran dan perasaan yang tidak mudah untuk kami hadapi di dalam segala panggilan, beban yang Tuhan juga berikan kepada kami. Kami percaya bahwa itu semua adalah berada di dalam rencana kasih Tuhan yang tidak hanya mau memakai kami untuk menjadi alat di tangan Tuhan bagi orang lain, tetapi itu juga terlebih dahulu menjadi sarana kasih daripada Tuhan kepada kami yang rindu untuk kami tidak hidup di dalam satu kehidupan yang biasa-biasa saja. Sebab kami mengetahui kalau Tuhan telah memilih kami, Tuhan telah memulihkan kami, Tuhan telah memberikan kami satu jaminan keselamatan. Sebetulnya kami Tuhan adalah pribadi-pribadi yang sungguh berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu kami terus rindu untuk menggumulkan sehingga kehidupan kami ini tidak diserahkan kepada kehidupan yang biasa-biasa saja, tetapi menjadi kehidupan yang begitu berharga di mata Tuhan dan menjadi kehidupan yang berharga untuk memberi dampak kepada orang-orang di sekeliling kami ya Tuhan. Kami rindu circle itu tidak hanya kami lihat di dalam visi yang begitu jauh, tetapi mulai dari orang-orang di sekeliling kami. Ada banyak orang yang Tuhan tempatkan dan percayakan. Biarlah dampak daripada kehadiran Tuhan itu boleh sungguh-sungguh menggetarkan akan hati kami sehingga kami boleh menyatakan akan Kristus yang hidup di sekeliling kami kepada mereka semua. Dan kami pun juga terus menggumulkan akan seluruh panggilan daripada Tuhan ini untuk bermuara kembali kepada tujuan dan rencana Tuhan yang indah. Tuhan tolong kami, berikanlah kami kemantapan hati, berikanlah kami Tuhan afirmasi-afirmasi, dan bahkan juga berikanlah kami keberanian untuk melangkahkan kaki dan meresikokan hal-hal yang mungkin sempat kami takutkan. Tapi biarlah melalui kesaksian yang ada ini sungguh boleh memberikan kami peneguhan demi peneguhan dan keyakinan bahwa Engkau Allah yang pegang kendali akan kehidupan kami. Engkau Allah adalah Allah yang setia, memelihara akan setiap panggilan, meneruskannya, dan bahkan terus membimbing kami melintasi segala pergumulan yang Tuhan percayakan kepada kami.
Terima kasih ya Tuhan, Kau berkati setiap hamba-hamba-Mu yang telah melayani dan yang telah memfasilitasi akan pertemuan ini. Kiranya kami terus boleh menjadi berkat dan boleh membawa akan setiap anak-anak muda lainnya, mereka yang bergumul setia kepada Tuhan untuk terus memenuhi akan panggilan Tuhan di dalam setiap panggilan yang Tuhan telah berikan. Terima kasih ya Tuhan, sertai kami pada malam hari ini, biarlah istirahat kami juga ada di dalam tangan Tuhan yang kekal. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, selamat malam. Terima kasih semuanya. Ko Freddy, ada satu pertanyaan yang terlewat. Boleh nggak short? Oh, boleh. Maaf. Oke. Jadi ini pertanyaan untuk Ko Freddy. Setelah Bapak menjadi hamba Tuhan full time, adakah peristiwa yang kemudian membuat Bapak shock dan jadi menggumuli kembali keputusan Bapak? Bagaimana kemudian menyelesaikannya sehingga panggilan itu kembali jadi teguh? Ya, mungkin singkat aja ya. Kalau shock pasti banyak. Salah satunya juga kemungkinan kita juga tahu pasti kita akan shock dengan misal gereja yang begitu rumit. Gereja yang programnya kayak benang ruwet, politiknya juga kayak hutan rimba. Pasti kita shock. Tapi kita juga sadar satu hal. Kita ini kan diperlengkapi di sekolah teologi untuk apa? Untuk perang memang. Untuk membabat hutan itu istilahnya. Jadi kalau kita shock, ya jelas shock. Tapi bukan berarti lalu kita mundur. Kita tahu kita diperlengkapi justru untuk kita jadi garam. Jadi kita tahu ada banyak ragi, ya kita garamin sekarang. Karena kalau kita belajar masak kita tahu, garam itu kalau kena ke ragi itu nonaktif. Kita dipanggil justru jadi garam. Kita shock betul, tapi jangan lalu kita jadi tawar. Shock, tapi maju sebagai garam. Garamin, bikin ragi nonaktif. Akhirnya gereja jadi sehat, jadi berkat buat lingkungan sekitar. Nah itu mungkin yang saya bisa bagikan. Oke, thank you Ko Freddy. Ya. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara-saudari yang udah hadir malam hari ini. Terima kasih juga kepada semua moderator, kepada Bu Yohana, Pak Yuzo, Pak Ivan yang juga membantu di balik layar. Ya Tuhan memberkati kita semua. God bless you all.